MC kita, Arata Toma, dan kakaknya, Ryu, hidup bersama orang tua mereka yang kasar dan payah. Mereka diperlakukan buruk, tetapi dalam segala hal, Ryu selalu menemukan cara untuk menjaga adik kecilnya, Arata, dalam satu kejadian. Ryu melompat dan dia yang terkena pukulan, bukan Arata. Kemudian Arata memberitahu kakaknya tentang mimpinya menjadi seorang pembasmi, agar dia bisa menjadi pahlawan. Alih-alih marah padanya atau mengecilkan hatinya, Ryu meyakinkan Arata bahwa dia akan mendukung mimpinya menjadi seorang pembasmi. Mulai hari itu, Ryu membantu adiknya berlatih keras dan mengikuti pelatihan khusus. Semuanya berubah suatu hari ketika mereka berada di kamar mereka dan sebuah bola emas muncul. Itu menandakan bahwa Arata akan menjadi seorang pembasmi. Kedua bersaudara itu berpelukan dengan gembira, tetapi tepat ketika Arata hendak meraih bola itu, ayah mereka yang payah muncul dan merebut bola itu. Dia memberitahu anak-anaknya bahwa dia akan menjaga bola emas itu untuk mereka, tetapi Ryu mencoba membela adiknya. Ayahnya dengan marah menendangnya hingga terpental ke seberang ruangan, menyatakan bahwa apapun yang menjadi milik putranya juga menjadi miliknya. Ayah mereka berjalan keluar ruangan, berbicara tentang rencananya untuk menjual bola itu. Tapi dia berjanji untuk membelikan mereka sesuatu yang bagus untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Ayah mereka kemudian pergi ke seorang pemuda kaya raya, Goto Takatora, untuk menjual bola itu hanya dengan 30 juta. Dengan ini, Takatora menjadi pembasmi populer. Mereka tidak tahu ini sampai mereka melihat Takatora memegang bola itu di berita. Karena hanya ada satu bola untuk setiap elemen di Jepang. Mereka segera menyadari bahwa Takatora adalah orang yang memiliki bola itu. Bola yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah. Ryu kesal karena Takatora menjalani kehidupan Arata, dan Arata menyadari hal ini. Ryu kemudian memutuskan bahwa mereka perlu mengunjungi Takatora untuk mencoba mendapatkan kembali bola itu. Dengan satu atau lain cara. Singkat cerita, keduanya tiba di kantor Takatora. Dan mereka tidak membuang waktu untuk memberitahunya bahwa mereka ada di sana. Untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka. Takatora menawarkan mereka uang, tetapi Ryu menolak, memberitahu Takatora. Ternyata satu-satunya yang diinginkan kakaknya hanyalah bola itu. Sadar bahwa mereka berdua keras kepala dan takkan mengalah, Takatora meminta mereka mengikutinya. Dengan alasan ada sesuatu yang perlu dia tunjukkan pada mereka. Dia membawa mereka ke sebuah ruangan dengan retakan sihir di angkasa. Sebelum kedua bocah itu sadar apa yang terjadi, Takatora mengunci pintu di belakang mereka. Mereka pun panik. Karena mereka tahu akan dirasuki energi gelap, yang pada akhirnya akan mengubah mereka menjadi monster sihir. Energi gelap itu bergerak ke arah mereka, dan Ryu mendorong adiknya menjauh. Dia yang terkena, dan Arata melihat energi gelap itu merasuki kakaknya. Sebelum berubah menjadi monster sihir, Ryu berpesan pada Arata untuk tidak menyerah pada mimpinya menjadi pembasmi. Arata putus asa. Saat melihat kakaknya menjadi monster sihir, dia mulai menyalahkan diri sendiri, tapi tiba-tiba dia sadar bahwa ini bukan salahnya. Mereka yang dengan egois mengambil apa yang menjadi miliknya harus disalahkan. Arata tak percaya dengan matanya saat melihat bola yang sangat dia inginkan muncul tepat di hadapannya. Tanpa ragu, dia mengulurkan tangannya ke arah bola itu. Dan bola itu menyatu dengannya, mengirimkan gelombang rasa sakit yang menyertai transformasi ke dalam tubuhnya. Sambil berteriak dan mencoba mempertahankan kewarasannya, dia melihat notifikasi memberitahunya bahwa dia telah menerima perlindungan alam iblis sebagai tambahan. Dia memperoleh beberapa keterampilan seperti bila bayangan ledakan, armor ledakan, dan kilatan ledakan. Sementara itu, Takatora tertawa dan mengejek mereka berdua. Dan dia berbicara tentang rencananya untuk membunuh mereka demi naik level. Takatora membual tentang statusnya yang tinggi. Dan fakta bahwa mereka hanyalah rakyat jelata dibandingkan dirinya. Baginya, dia sudah membereskan masalah ini, tapi dia tidak tahu bahwa Arata sedang mengalami transformasi yang berat. Saat rasa sakit itu akhirnya mereda, Arata sadar bahwa dia mungkin telah menyerap kekuatan bola itu. Dia masih memikirkan hal ini ketika kakaknya yang sudah berubah wujud datang menyerangnya. Dia hampir menghancurkan Arata, tapi Arata mendapati dirinya bergerak. Bahkan sebelum pukulan itu mengenainya, Arata sadar dia entah bagaimana menghindar secara naluriah. Tubuhnya terasa ringan, dan dia melihat layar status di depannya, menunjukkan level, status, angka, skill, bahkan bar HP. Wah, keren. Karena semua ini baru baginya, dia tak tahu apakah dia sudah jadi Slayer atau belum. Dia masih memikirkan semua ini saat kakaknya menyerbu lagi. Arata berteriak sekuat tenaga, mencoba memberitahu kakaknya agar tak dikuasai energi gelap itu. Kakak, jangan. Arata meyakinkan kakaknya bahwa dia akan menyelamatkannya. Karena sekarang gilirannya, Arata menolak bergerak. Dan tepat saat monster itu akan meraihnya, tiba-tiba berhenti. Monster itu mengeluarkan teriakan frustasi sebelum menghancurkan dinding di belakang mereka.
lalu kabur lewat sana. Arata terkejut melihat ini dan dia menyadari. Mungkin masih ada sedikit akal sehat kakaknya tersisa. Karena dia tiba-tiba berhenti menyerang dan melarikan diri. Arata sadar bahwa kakaknya akan dibunuh oleh para Slayer jika mereka menemukannya. Dia berpikir bahwa hal terbaik yang harus dia lakukan adalah menemukan kakaknya sebelum mereka. Tiba-tiba, sebuah celah magis muncul di depannya. Lagi, dan seekor monster mengerikan muncul dari dalam celah itu. Monster itu tak ragu-ragu saat mencoba menebas Arata dan menusuknya. Arata melompat mundur, menghindari pukulan monster itu, yang meninggalkan kehancuran dahsyat di belakangnya. Gawat, Arata masih berusaha memahami situasi ketika monster itu memukulnya dengan ekornya. Arata terlempar dan menabrak dinding. Aduh, sakitnya, rasa sakit membanjiri tubuhnya, membuatnya sadar bahwa monster ini tak bisa dianggap remeh. Arata menyimpulkan bahwa dia harus mengalahkan monster ini dengan cepat agar bisa mengejar kakaknya. Saat itulah dia sadar bahwa dia telah memperoleh beberapa skill seperti Blast Shadow Blade, Blast Armor, dan Blast Flash. Semuanya masih level 1. Lumayan. Menyadari bahwa dia juga seorang Slayer, Arata dipenuhi kepercayaan diri untuk berdiri tegak. Menghadapi monster yang menyerang. Oke, siap. Tepat saat monster itu menyerbu ke arahnya, Arata melepaskan Blast Flash. Energi gelap ini terpancar, menerbangkan si monster. Arata masih berusaha santai. Si monster malah menyerbu lagi. Tanpa sadar, ia terbanting ke dinding, dan tubuhnya mulai kehilangan kendali. Arata tak percaya ia baru saja mencapai apa yang selalu diinginkannya. Tapi, tiba-tiba saja ia hampir mati. Ia bertanya-tanya, apakah dia akan mati tanpa melakukan sesuatu yang berarti. Termasuk menyelamatkan adiknya, tepat saat si monster akan meraihnya. Arata memasuki flow state, aura ungu gelap berputar di sekelilingnya. Dia membuka mata, dan menyala terang seperti vampir entah dari mana. Si monster terkena beberapa proyektil, membuatnya menjerit kesakitan. Arata pingsan, dan saat membuka mata, ia melihat monster itu tergeletak mati di depannya. Dengan beberapa senjata menancap di tubuhnya, Arata terkejut melihat ini. Sambil bertanya-tanya, apakah dia benar-benar mengalahkan monster itu? Dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi padanya. Dan sistem memberitahunya bahwa dia telah mencapai level 3. Arata menyadari bahwa dia naik level karena mengalahkan monster itu, yang pada dasarnya berarti statistiknya menjadi lebih baik. Namun, ia lupa tentang menjadi lebih kuat atau tidak. Dan memutuskan untuk fokus mencari adiknya, ia bangkit dan melangkah ke jalan. Takatora yang babak belur melintas di benaknya, dan amarah Arata semakin membara. Dengan tekad bahwa dia tidak akan pernah memaafkan orang itu. Atas apa yang dia lakukan, tiba-tiba dia kehilangan sisa kekuatannya. Dan dia pingsan di jalanan, sementara itu Takatora telah kembali ke ruangan. Untuk memeriksa apakah kedua bersaudara itu sudah mati, hanya untuk menemukan dinding yang rusak dan kehancuran di mana-mana. Takatora tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena tidak mungkin. Dia menyangka kedua bersaudara itu bisa lolos dari cengkeramannya nanti. Arata terbangun dari kenangan yang ia bagikan dengan adiknya. Ia melihat sekeliling dan mendapati dirinya berada di lingkungan yang aneh, yang ternyata adalah sebuah rumah sakit. Hal terakhir yang ia ingat adalah pergi ke gedung Goto dan melawan monster. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia memiliki seorang adik yang berubah menjadi monster. Dan dia harus menyelamatkannya. Arata hendak turun dari ranjang, ketika seorang perawat tiba-tiba muncul di ruangan, membawa beberapa peralatan medis. Dan menyuruh Arata untuk tetap di ranjang. Arata tergagap, tak tahu harus berkata apa. Kemudian, perawat itu mengungkapkan bahwa mereka mendapat panggilan bahwa dia pingsan di pinggir jalan. Dia menunjuk luka-lukanya yang dia dapatkan saat melawan monster itu. Arata benar-benar lupa tentang ini. Tapi perkataan perawat itu membangkitkan ingatannya lagi. Arata lalu bertanya kepada perawat di mana dia berada, dan wanita itu menjawab bahwa dia berada di stasiun pertolongan Slayer. Perawat itu menambahkan bahwa dia tidak asing dengan hal-hal seperti ini, karena Slayer pemula cenderung terlalu memikirkan banyak hal. Dalam pertarungan pertama mereka, yang membuat mereka berakhir di rumah sakit. Arata terkejut mendapati dirinya di stasiun pertolongan, dan dia mulai bertanya-tanya. Siapa yang mungkin telah membawanya ke sana? Perawat itu lalu menyuruh Arata untuk bergabung dengan guild, dan mendapatkan lencana Slayer. Dia hendak melanjutkan, menjelaskan keuntungan yang didapat dengan bergabung dengan guild, ketika Arata memotongnya. Memberitahunya bahwa ada suatu tempat yang harus dia datangi. Perawat itu membentaknya seperti ibunya sendiri. Memberitahunya bahwa dia belum boleh bergerak dulu, karena dia perlu istirahat. Arata lalu berbaring kembali di ranjang, dan perawat itu segera pergi. Mendesaknya untuk menunggunya. Begitu perawat itu pergi, Arata turun dari ranjang dan berjalan ke pintu. Di depan pintu, dia mendengar beberapa orang membicarakan monster sihir yang muncul di dekat gedung Goto. Arata menyadari bahwa monster yang mereka bicarakan adalah kakaknya. Dia juga mendengar mereka membicarakan tentang Slayer tak dikenal yang menemaninya.
Orang-orang itu mengungkapkan bahwa akan menjadi masalah bagi mereka untuk menangani monster itu. Jika ia akhirnya memasuki celah sihir. Arata segera menyadari bahwa Guild sedang memburu kakaknya, dan tidak akan lama sebelum mereka memburunya dan membunuhnya. Arata segera menyadari bahwa dia harus segera menemukan kakaknya. Perawat kembali ke ruangan, hanya untuk melihat bahwa Arata telah menghilang melalui jendela. Arata berlari di jalan dengan kekhawatiran bahwa kakaknya akan dikirim ke alam baka. Dia ingat mereka bicara soal visir ajaib, dan dia sadar kalau kakaknya mungkin terjebak di dalamnya. Kalau begini ceritanya, Arata memutuskan untuk mengecek semua visir ajaib di sekitar sini. Tiba-tiba, dia mendengar pengumuman di telepon yang memberitahukan bahwa visir ajaib muncul di area Asagi, dan warga sipil disarankan untuk mengungsi. Karena waktunya pas, Arata memutuskan untuk memeriksanya. Dia tiba di tempat retakan itu, dan tahu bahwa itu adalah peringkat rendah, peringkat perunggu. Dia menyadari bahwa penghalang juga telah dipasang di sekitarnya, yang berarti seseorang dari asosiasi telah tiba di sana. Tapi belum ada tanda-tanda pembasmi di sana. Karena ini pertama kalinya dia memasuki visir ajaib, dia agak gugup dan takut. Tapi dia mengatasi ini dengan kesadaran bahwa dia harus menyelamatkan kakaknya. Saat dia melangkah masuk, sistem memberitahu bahwa ada seseorang yang mencoba membersihkan visir ajaib. Arata terpukau ketika melihat seperti apa bagian dalam visur itu. Terlihat seperti gurun, yang sangat berbeda dari dunia luar. Karena dia tidak tahu di mana kakaknya berada, dia memutuskan untuk masuk lebih dalam. Tiba-tiba dia mendapat notifikasi misi yang menyuruhnya untuk mengalahkan bos. Untuk membersihkan visur, karena ada bos di visir ini. Dia menyimpulkan bahwa itu akan berada di bagian terdalam visir. Namun, dia tahu bahwa dia akan bertemu monster lain di jalan. Dan pertanyaan apakah dia bisa mengalahkan mereka atau tidak terngiang di benaknya sesaat. Monster level 3 muncul di depannya. Dia ingat mengalahkan monster sehari sebelumnya. Tapi dia tidak benar-benar tahu. Namun demikian, dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan. Selain melawan monster itu, dia membuka daftar keahliannya dan mengeluarkan Shadow Blade. Arata senang dia bisa melakukannya. Monster itu menyerbu ke arah Arata. Tapi dia memblokir gigitan monster itu dengan pedang bayangannya. Arata berjuang melawan monster itu sambil menggertakkan giginya. Mencoba mengumpulkan kekuatannya, Arata malah terdorong mundur oleh monster itu. Akhirnya Arata menyadari apa artinya melawan monster. Dia sudah berlatih dengan kakaknya, tapi ini memberitahunya bahwa itu hampir tidak ada bedanya. Meskipun begitu, melawan monster dia menguatkan diri dan menyerbu monster itu. Setelah memotongnya menjadi beberapa bagian setelah mengalahkan monster itu, dia mendapat pemberitahuan bahwa dia telah melompat dari level 3 ke level 5. Sebelum dia bisa bernapas, sekelompok monster muncul tepat di depannya. Mengirimkan gelombang ketakutan melalui tubuhnya, Arata tidak percaya bahwa perunggu dungeon peringkat mampu menghasilkan monster sebanyak ini. Arata jadi bertanya-tanya, bisakah dia benar-benar menghadapi semua monster jika mereka menyerangnya secara bersamaan? Alih-alih membiarkan rasa takut ini melumpuhkannya, Arata siap untuk menghadapi monster-monster itu. Dia yakin bahwa dia memiliki kesempatan melawan monster jika dia bisa menggunakan skill rusak yang dia gunakan sehari sebelumnya. Saat monster-monster itu berlari ke arahnya, Arata menyadari bahwa dia sudah tamat karena dia bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan skill yang terlalu kuat itu. Tepat saat dia akan dikepung, daya tembak besar-besaran muncul dan melahap monster-monster itu. Arata terkejut dan dia mendengar suara di belakangnya menanyainya tentang sifat skill itu yang baru saja dia gunakan. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Arata terpesona oleh daya tembak luar biasa yang baru saja dia saksikan. Orang asing itu menatap Arata seolah-olah dia adalah ancaman. Dan dia mengungkapkan bahwa dia mendapat panggilan dari asosiasi tentang seorang Slayer tak dikenal. Dan menilai dari apa yang baru saja dia lihat, dia berasumsi bahwa Arata adalah Slayer yang dimaksud. Arata melihat sekilas orang itu dan dia tahu bahwa dia adalah Golden Slayer yang memiliki atribut api. Orang baru itu adalah Ryokuji. Dan dia adalah anggota Guild Lion Flame. Dia ditemani oleh dua Slayer lainnya, Su Makishima dan Hayato Akagi, yang keduanya adalah Slayer peringkat perak. Arata bertanya-tanya mengapa orang itu ada di sana karena dia adalah salah satu dari 5 raja besar. Beberapa monster mengganggu percakapan dan Ryo dengan marah membakar mereka menjadi abu. Hanya dengan menjentikkan jarinya meninggalkan awan api di belakangnya. Biar dia bisa pamer aura di depan MC kita. Sampailah berita ini ke Arata, yang baru pertama kali menyaksikan kekuatan Golden Slayer. Ryo menghampirinya sambil membahas jumlah monster yang tak biasa di visor ini. Padahal ini visor peringkat perunggu. Ryo menunjuk pedang bayangan Arata, bertanya apa keahliannya. Pertanyaan ini mengejutkan Arata, karena dia sendiri masih bertanya-tanya apa keahliannya. Dia hanya tahu keahliannya bukan bagian dari 5 atribut utama. Namun dia tidak tahu apa itu. Ryo semakin penasaran, bilang Arata orangnya aneh. Juga menggunakan keahlian aneh dengan wajah serius. Ryo bertanya,
Apa yang dia lakukan di dalam Visser? Arata sadar, tentu saja dia tak bisa bilang sedang mencari adiknya, karena mereka pasti akan menandainya untuk ditaklukkan juga. Arata memutuskan untuk mengabaikan pertanyaan itu saja. Dan terus berjalan. Arata berbalik, berterima kasih pada Rio atas bantuannya sambil pergi. Intinya, orb itu seperti permohonan atau doa, karena beresonansi dengan kekuatan seseorang. Untuk menghasilkan atribut yang paling dekat dengan pengguna. Ini pengetahuan umum, tapi Rio tidak melihat tanda-tanda itu pada Arata. Rio lalu menghentikannya, berkata, akhirnya dia sadar, Arata adalah Slayer tidak beraturan yang mereka bicarakan. Arata berhenti untuk berdebat dengan Rio, memberitahunya. Dia tak tahu apa maksudnya dengan Slayer tidak beraturan. Arata bilang dia harus pergi, tapi Rio memberitahunya bahwa dia diperintah asosiasi untuk membawanya untuk diinterogasi. Rio mendesak Arata agar tidak tersinggung saat dia menyerangnya dengan pukulan berapi-api. Saat ledakan api itu akan mengenainya, Arata menutupi kepalanya dengan pedangnya. Untuk memblokir serangan yang datang, Arata terkejut ketika bayangannya terbakar habis oleh kekuatan api Rio yang dahsyat. Bahkan Rio pun kaget melihat pedang itu terbakar. Arata terpaksa menjauhkan diri dari Rio, tapi Rio belum selesai dengannya. Rio menyuruh bawahannya untuk tidak ikut campur. Karena dia mulai menikmati pertarungan melawan Arata. Keduanya mengakui perintah tersebut. Tapi di saat yang sama mereka takut akan kehilangan segalanya. Tahu. Jika Rio serius melawan Arata, berabe urusannya. Rio tak buang waktu, langsung kirim bola-bola api baru ke Arata. Arata sadar bahaya mengintai, ngumpet di balik batu dia. Sembunyi dari dahsyatnya api, sampai apinya mereda. Rio menyeringai, suruh Arata nyerah biar nggak jadi abu. Sambil ngumpet, Arata mikir, gawat, bisa nggak ketemu kakak kalau ketangkep. Tiba-tiba, Rio meloncat ke udara, wush. Luncurkan bola api sakti mandraguna, ngejar Arata. Sadarlah Arata, ngumpet percuma. Dia lompat menghindar, nyaris kena. Rio berdiri angkuh, sambil bilang, nggak guna sembunyi. Rio ketawa-ketawa, ngejek lagi. Arata panik cari-cari skill di daftar, siapa tahu ada yang bisa nolong. Lawan si penguasa api gila, Ozai. Arata nemu skill yang dia yakin bakal jadi jurus pamungkas. Arata berdiri tegak, pasang kuda-kuda. Rio ngerasa ada yang beda dari dia. Arata julurkan tangannya ke depan. Rio bilang, percuma, nggak ngaruh, sombongnya. Seperti biasa, Rio hujani Arata dengan bola-bola api. Pas bola api mau nyampe, seret. Dia aktifkan kekuatan, lahap semua api. Walau lumayan sakit juga, tapi dia tetap berdiri. Rio mikir, wah, ternyata bukan kaleng-kaleng. Tapi Rio pamer kekuatan api yang super-duper dahsyat. Dia suruh Arata nyerah aja biar nggak mati. Arata keluarkan pedang bayangan yang lebih panjang. Sambil bilang, kakak nungguin. Aku nggak boleh ketangkep. Sebut kata kakak bikin Rio buyar konsentrasi. Kasih kesempatan Arata buat nyergap. Pas Rio sadar, Arata udah di udara, nyerang pakai pedang. Untung Rio sigap blok pakai pelindung di tangannya. Dia berhasil bertahan, tapi dia ngerasa ada yang berubah dari Arata. Setelah tatap-tatapan singkat, Arata mundur, tanpa ribut lagi. Rio bilang pada Arata bahwa dia harus pergi. Arata terkejut. Dia juga bilang ke Arata, kau harus kalahkan bos itu. Jika kau yakin punya seseorang yang ingin kau lindungi. Arata kaget dibuatnya. Dia baru sadar, Rio ternyata ngomong padanya. Rio lanjut bilang ke Arata, dia harus cepat naik level. Jangan gegabah. Nanti malah cepat gosong kayak sate. Tegasnya, Arata tersenyum dan berterima kasih atas nasihat Rio. Sebelum lari, Rio memperhatikan Arata yang sedang bersemangat itu. Dia tersenyum bangga, persis kayak bapak ngelihat anaknya menang lomba. Bawahannya lapor kalau monster di area sudah beres. Tapi Rio cuma jawab, Arata itu anak yang berapi-api. Dua anak buahnya kaget, Rio senyum. Tumben, tanda-tandanya bos lagi seneng nih. Sementara itu, di Guild Angkatan Laut. Mereka dapat laporan tentang Visser Magic baru lagi. Ketua guild langsung kirim Aoi Ichika, salah satu pembasmi perak, buat beresin tuh Visser. Beda dari yang lain, Ichika malah girang banget mau perang. Mukanya udah kayak dapat durian runtuh. Kemudian, Arata terpaksa keluar dari Visser, gara-gara ada yang kalahin bosnya. Dia langsung tebak, pasti Rio. Padahal sebelum Visser itu beres, Arata udah celingukan nyari. Tapi batang hidung kakaknya nggak kelihatan sama sekali. Arata lihat pengumuman di berita. Suruh lapor kalau lihat monster magic. Lihat ini, Arata mikir dia nggak bisa andalin siapa-siapa buat bantuin. Mau nggak mau, dia harus kerjain semuanya sendirian. Tiba-tiba dia dapat notifikasi, Visser Magic buka lagi di distrik 4. Seperti biasa, warga sekitar dapat peringatan di HP. Suruh ngungsi dari area yang kena dampak. Karena distriknya dekat, Arata mikir dia harus cek langsung. Dia lari ke area yang kena dampak, semoga pembasmi lain belum pada nongol. Sampai sana,
ternyata Viser peringkat perunggu. Karena nelayan itu belum diperiksa, Arata berharap saudaranya ada di dalam sana. Saat dia hendak melangkah masuk, dua orang dari Serikat Angkatan Laut, Hanamida dan Ishinari muncul, mengatakan bahwa nelayan itu terlarang. Suasana jadi tegang saat mereka sadar Arata tidak punya lencana. Tanpa basa-basi, mereka merendahkannya, menyebutnya level rendah yang tak bisa masuk serikat. Mereka menyebutnya pembasmi biasa, dan di antara para pembasmi biasa ada di paling bawah, sementara pembasmi peringkat emas adalah yang tertinggi. Arata benar-benar terpana dengan keberanian mereka berdua, dan bertanya-tanya siapa mereka ini. Mereka berdua terus ngoceh dan mengungkap bahwa guru merekalah yang akan memeriksa Viser, karena itulah mereka bilang tak seorang pun boleh masuk, apalagi sampah seperti Arata. Arata bingung dengan omongan mereka berdua ini. Dan dia memberitahu mereka, dia punya alasan kenapa harus cepat masuk ke celah itu. Mereka berdua bilang tidak peduli apa alasan Arata. Karena mereka tidak akan mengizinkannya masuk. Mereka melangkah lebih jauh dengan menyerang Arata. Arata berhasil menghindar sebelum terkena, dia tetap memasang kuda-kuda pasif. Sambil memberitahu mereka berdua bahwa dia sedang terburu-buru. Namun, Arata akhirnya memutuskan untuk menunjukkan apa itu rasa sakit. Saat dia sadar mereka takkan mundur, dia mempersenjatai diri dengan pedang bayangan. Dan melesat ke arah mereka berdua, siap menunjukkan apa itu rasa sakit sesungguhnya. Tiba-tiba, dia sadar kakinya tak bisa bergerak. Dan saat dia melihat ke bawah, dia terjebak perangkap lumpur yang dipasang oleh orang-orang menyebalkan itu. Tanpa sadar, dia mulai tenggelam ke dalam lumpur, dan segera tahu itu tak berdasar. Dan dia akan mati jika tak menemukan cara untuk keluar. Arata hanya bisa menatap mereka berdua tanpa bisa keluar. Tepat saat itu, mereka mendengar suara dari belakang. Bertanya pada kedua berandal itu, apa yang mereka lakukan pada Arata. Mereka berbalik, dan suara itu ternyata Aoi Ichika. Mereka berdua terkejut melihat nona itu, karena seharusnya dia tidak ada di sana. Aoi tak membuang waktu, langsung menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Arata. Dia mengangkat Arata dari lumpur menggunakan gelombang air. Aoi lalu bertanya kenapa para Slayer seperti mereka malah saling bertarung. Sambil berusaha mengatur napas, Arata memberitahu Aoi bahwa Hanamichi dan Ishinari menghalanginya untuk memasuki celah itu. Aoi pernah mendengar tentang Slayer yang memasuki celah sebelum investigasi yang benar, agar bisa menaklukkannya sendiri. Dan mengambil semua hadiahnya. Melihat keduanya, dia menyadari bahwa mereka adalah bagian dari Slayer-Slayer itu. Keduanya menyadari bahwa Aoi akan menjadi masalah. Mereka memutuskan untuk menghentikannya, apapun yang terjadi. Mereka yakin bisa mengalahkannya, karena dia hanyalah seorang support Slayer. Keduanya tak ragu sebelum melepaskan kekuatan es mereka ke arahnya. Namun, Aoi menciptakan penghalang untuk melindungi dirinya dan Arata setelah menangkis gelombang pertama. Aoi menoleh ke Arata, menyuruhnya melawan keduanya sementara dia mendukungnya. Arata terkejut mendengarnya, karena dia belum pernah bertarung sebelumnya. Namun, karena mereka tak punya pilihan, dia memutuskan untuk melakukannya. Aoi berterima kasih atas kerjasamanya. Dan dia melepaskan salah satu skillnya, Merlin Snail. Ini langsung membuff Arata. Dia bisa merasakan efek skill itu saat membuat seluruh tubuhnya terasa ringan. Berbeda dari sebelumnya, Aoi meyakinkannya bahwa bertarung akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Jadi, dia bebas untuk mengalahkan para berandal itu, sementara dia mendukungnya dengan skillnya. Arata dengan senang hati menerima dan dia berlari ke arah keduanya dengan kecepatan yang menyilaukan. Keduanya terkejut, karena Arata sekarang lebih cepat dari sebelumnya. Sebelum mereka bisa bereaksi, Arata memukul mereka dengan pedang Slayer-nya. Hanya dengan satu serangan, dia menjatuhkan mereka. Arata tidak merasakan efek samping apapun, bahkan setelah apa yang baru saja dia lakukan. Dan ketika dia memeriksa statistiknya, dia menyadari bahwa mereka telah melonjak. Ai berteriak padanya, menanyakan apakah dia menebas keduanya. Tapi Arata memberitahu dia bahwa dia hanya memukul mereka dengan bagian belakang pedangnya. Ai lega mendengarnya, tapi dia tidak senang karena orang-orang dari guildnya mempermalukan diri sendiri. Arata memperhatikan lencana Water Slayer di dadanya dan dia menyadari bahwa dia juga dari guild Takatora. Keduanya akhirnya mulai berkenalan. Aoi mengakui kalau Arata lumayan kuat juga sih. Sebelum mereka berdua bisa ngobrol lebih lanjut, mereka dengar dua berandalan itu bangkit dan kabur sambil terhuyung-huyung. Mereka menyebut nama majikan mereka, ternyata Takatora. Ini menarik perhatian Arata, dan Aoi juga jadi penasaran. Dia berniat melaporkan kelakuan Takatora ke ketua guild, Rei, tanpa sepengetahuan Takatora. Setelah para berandalan itu pergi, Aoi mengingatkan Arata bahwa mereka harus membersihkan celah dimensi ini. Arata ragu-ragu, tapi Aoi bilang anggota guild akan segera datang, namun dia masih bisa bertarung bersamanya sampai saat itu. Soalnya dia sudah dapat izin untuk membersihkan celah dimensi ini. Arata jadi bingung beneran pas dengar ini. Aoi lalu bilang lebih baik mereka kerja sama tim.
Karena ada laporan kalau celah dimensi peringkat rendah menunjukkan keanehan. Selain itu, Aoi adalah Slayer pendukung, dan Arata baru ingat. Buff Aoi tadi memang OP, overpowered banget. Akhirnya dia bisa berterima kasih ke nona itu. Dan Aoi nanya lagi, apa dia bersedia membersihkan celah dimensi bersamanya. Tawaran sebagus ini sayang kalau ditolak. Arata akhirnya setuju. Senang dengan kerjasama baru ini, mereka berdua masuk ke celah dimensi dengan tujuan membersihkannya. Begitu masuk, Arata kaget, ternyata celah dimensinya beda banget dari yang terakhir. Lebih mirip gua dengan tempat-tempat seram di mana-mana. Aoi menjelaskan kalau bagian dalam celah dimensi itu dimensi lain. Itulah kenapa kita biasanya nggak tahu tempat macam apa yang akan kita datangi. Aoi menyarankan agar mereka hati-hati, dan Arata mengiyakan. Sambil jalan lebih jauh, Arata mulai sadar kalau nggak ada tanda-tanda monster sihir. Selain itu, kakaknya juga nggak kelihatan batang hidungnya. Arata sih nggak berharap bisa langsung ketemu kakaknya. Tapi karena dia dapat kesempatan masuk celah dimensi. Dengan Slayer peringkat perak, dia berencana belajar cara bertarung yang benar. Sambil meningkatkan level juga, tiba-tiba mereka ketemu Goblin level 5. Kelihatannya lapar dan pengen pakai darah mereka buat bikin koktail. Arata jadi ingat, dia bergulat dengan Goblin sehari sebelumnya, tahu. Padahal mereka dianggap yang terlemah, dasar Goblin. Tanpa ragu, Arata langsung mengejar Goblin itu, berani juga. Dan dengan bersih memenggal kepalanya, Sling. Arata masih senyum-senyum sendiri usai mengalahkan Goblin. Rupanya segerombolan Goblin muncul. Ketakutan mencengkeram Arata, melihat jumlah mereka, dia bertanya-tanya. Apa dia benar-benar sanggup mengalahkan para Goblin ini? Tiba-tiba saja, dia dibuff oleh Aoi, dan statusnya meningkat. Mantap, seperti biasa, Aoi tersenyum dari belakang, menyuruhnya menunjukkan siapa bosnya pada para Goblin. Dengan senang hati Arata mengikuti instruksi Aoi, menebas para Goblin tanpa ampun. Rasakan itu, setelah mengalahkan pasukan Goblin, dia naik dari level 5 ke level 6. Yeay, Aoi memujinya atas kerja bagusnya, mengatakan bahwa mengurus monster peringkat perunggu seharusnya mudah kalau ada dirinya. Arata setuju dengannya, memberitahunya bahwa tubuhnya dipenuhi kekuatan. Dan Aoi membanggakan ini, memberitahu Arata bahwa dia disebut sebagai landasan dukungan belakang di guild mereka. Tiba-tiba, Arata merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan di belakang mereka. Dia berteriak pada Aoi, memberitahunya bahwa ada bahaya di belakangnya. Seorang Goblin sedang meraih ke arahnya. Siap untuk menebasnya, namun perisai Aoi mampu memblokir serangan itu. Aoi lalu berbalik, dan dengan kemarahan terpancar di wajahnya. Meledakkan Goblin itu, Arata tercengang saat melihat bagaimana Aoi mampu menggabungkan beberapa skill dalam hitungan detik, yang menunjukkan betapa berpengalamannya dia. Gokil, selain lincah, dia juga bisa memberikan dukungan kepada siapapun dengannya. Aoi menyadari bahwa Arata sedang melamun, dan dia memanggilnya keluar dari lamunannya. Mengingatkannya bahwa mereka harus terus bergerak. Jangan bengong, Arata sudah menganggap Aoi sebagai idola, dan dia berencana untuk naik level agar bisa sekuat dia. Arata menyuarakan keinginannya untuk bisa melindungi orang-orang seperti dia. Aoi tersenyum, memberitahunya bahwa mimpinya bagus. Akan tetapi, dia memberitahunya bahwa dia harus mengalahkan para Goblin yang telah mengepung mereka. Saat inilah Arata menyadari bahwa mereka berada di tengah-tengah pasukan Goblin. Waduh, dia bertanya-tanya, sebenarnya berapa banyak Goblin yang harus dia lawan? Tapi dia perhatikan Aoi lebih tenang dari Lo. Seperti sebelumnya, Aoi kasih semangat, nyuruh dia habisi para Goblin itu. Arata menghargai dukungan yang dia dapatkan dari Aoi ini. Dan ini memberinya semangat membara. Dia pun menyerbu para Goblin. Dia mulai membantai mereka tanpa ampun. Sambil mempreteli Goblin satu persatu, dia juga naik level dengan cepat. Arata sudah mengalahkan seluruh pasukan Goblin yang mengepung mereka. Notifikasi muncul, memberitahu bahwa dia naik dari level 6 ke level 10. Arata kaget, tapi sebagai hadiah karena mencapai level 10. Arata membuka skill baru, Blast Cannon. Namun, kegembiraannya tentang skill baru itu langsung lenyap begitu saja. Saat segerombolan monster Goblin baru muncul. Kali ini mereka datang dengan kekuatan yang lebih besar, sampai bikin Aoi merinding. Aoi bilang ke Arata, satu-satunya kesempatan mereka melawan Goblin-Goblin itu adalah menyerang duluan. Aoi bilang skill Arata itu aneh, tapi dia tanya, apa bisa menyerang dari jauh? Soalnya, kalau tidak, mereka cuma bakal kewalahan. Soal serangan jarak jauh, Arata ingat dia baru dapat skill baru, Blast Cannon. Dia sadar skill ini memang untuk situasi seperti ini. Arata memilih skill itu, dan dia menembakkan meriam itu ke Goblin dengan sekali semburan energi magis. Dari telapak tangannya, dia melenyapkan beberapa Goblin. Namun, Arata tidak berhenti di situ. Dia terus menembakkan meriam, dan tanpa sadar, dia sudah memusnahkan seluruh pasukan Goblin. Aoi menoleh padanya dan tersenyum. Arata tahu apa artinya ini, dan dia senang bisa memenuhi
Harapan Aoi lalu menyarankan mereka menuju ruang bos, dan Arata tidak keberatan saat itu. Dia mendapat notifikasi bahwa dia naik ke level 12. Tak lama kemudian, mereka tiba di bagian terdalam gua. Dan Aoi bilang ke Arata bahwa dia bisa merasakan bos di dalam gua yang gelap itu. Dia mendesak Arata untuk berhati-hati saat mereka melangkah lebih jauh. Arata gugup karena ini pertama kalinya, tapi kewajibannya melindungi gadis di sampingnya. Mampu mengatasi rasa takutnya, mereka segera menemukan bos di ruangannya. Dan ternyata itu adalah ogre level 15 yang menyeramkan. Si monster turun dari singgasananya dan menggumamkan beberapa kata dalam bahasa monster sihir. Tapi Arata tidak mengerti apapun. Tanpa basa-basi lagi, monster sihir itu melepaskan petir dahsyat dari tongkatnya. Aoi maju dan menyuruh Arata untuk menyerahkan serangan itu padanya. Menggunakan salah satu keahliannya, dia menciptakan perisai untuk memblokir serangan itu. Tapi dia hanya bisa menahannya untuk waktu yang singkat sebelum terlempar ke tanah. Aoi terkejut dengan intensitas petirnya. Padahal seharusnya ini bos peringkat perunggu. Bos itu menembakkan serangan petir lagi, dan Aoi memberitahu Arata bahwa mereka tidak akan pernah bisa mendekat jika bos terus menembakkan serangan. Aoi memberitahu Arata rencananya untuk bertahan dari serangan sementara Aoi meluncurkan serangan balik. Arata menyadari bahwa Aoi sedang berjuang, tetapi Aoi mendesaknya untuk tidak mengkhawatirkannya. Gagasan untuk dilindungi oleh seseorang sepanjang waktu membuat Arata kesal, dan dia menyerbu ke arah ogre. Saat ogre sibuk menembakkan serangan jarak jauh ke arah Aoi, begitu dia berada di posisi yang sempurna. Dia membidik ogre dan menembakkan meriam ledakan ke arahnya. Serangan Arata berhasil menghancurkan senjata ogre, menghilangkan kemampuannya untuk menembakkan serangan jarak jauh. Iwai bersorak saat Arata melakukan ini, tetapi ogre tidak senang. Dan dia melemparkan senjatanya yang hancur ke arah Arata. Lemparan mendadak dan tak terduga dari ogre membuat Arata jelas terbuka terhadap serangan. Dia mencoba bergerak, tetapi dia menyadari tepat pada waktunya bahwa dia tidak akan berhasil. Bahkan sebelum dia sempat bergerak, senjata itu menembus tubuhnya. Arata memuntahkan darah dari mulutnya saat dia jatuh ke tanah. Aoi tidak ragu-ragu. Sebelum bergegas menghampirinya untuk memeriksanya, dia menciptakan perisai di sekitar mereka. Dan dia mulai menyembuhkan Arata menggunakan keahliannya yang lain. Dalam sekejap, luka di tubuhnya mulai menutup. Dan Arata terbatuk sebelum akhirnya bisa duduk. Aoi memberitahunya bahwa yang baru saja dia lakukan adalah pertolongan pertama. Dan dia bertanya apakah dia masih bisa bergerak. Arata berterima kasih padanya atas bantuannya, dan meyakinkannya bahwa dia masih bisa bergerak. Mereka berdua terkejut saat raksasa itu mulai menyerang mereka lagi. Arata tak percaya bahwa makhluk sebesar itu cukup lincah dan langsung menuju ke arah mereka. Raksasa itu berniat meninju mereka hingga terpental ke tanah saat dia mengayunkan lengannya ke arah mereka. Tapi, perisai Aoi berhasil menahannya. Dia berjuang melawan kekuatan raksasa itu. Dan Arata menyadari bahwa mereka mungkin akan tamat riwayatnya jika mereka tidak bisa mengalahkan raksasa itu secepat mungkin. Arata memperhatikan dan menyadari bahwa ada celah kecil di leher raksasa itu yang tidak tertutup oleh armornya. Dia menyimpulkan bahwa membidik titik itu akan membantunya mengalahkan raksasa itu. Seperti sebelumnya, Aoi membuat raksasa itu sibuk sementara Arata mencoba mendapatkan posisi yang sempurna. Kali ini, raksasa itu merasakan apa yang akan dia lakukan. Dan ia mengalihkan perhatiannya dari Aoi. Dia mengayunkan pukulan ke arah Arata. Dan tepat saat dia akan terkena, Arata mendapatkan celah sempurna di leher raksasa itu. Dan dia menembakkan meriamnya tepat ke sana. Ini menyakiti raksasa itu, memaksanya berlutut. Dan Aoi berteriak pada Arata, menyuruhnya untuk menghabisi raksasa itu. Arata mengeluarkan pedang bayangannya dengan tekad bahwa dia tidak ingin dilindungi sepanjang waktu sebelum dia mengayunkan pedangnya. Aoi tidak hanya duduk diam saat dia menyediakan sedikit suplemen kekuatan untuknya. Arata tersenyum saat dia menerima peningkatan kekuatan dari Aoi. Arata berlari ke arah raksasa itu dan melompat ke udara sambil mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam ayunan. Kekuatan dari ayunan itu mampu memenggal kepala raksasa itu dan membuatnya tanpa kepala. Darah berceceran di mana-mana saat raksasa itu kalah dari MC kita. Arata menatap ke atap gua. Dan dia mendapat notifikasi bahwa dia telah naik level. Sekali lagi, Aoi tersenyum saat dia bergegas menghampiri Arata sambil mengangkat tangannya untuk tos. Arata senang dan terkejut pada saat yang sama, tapi dia membalasnya. Sejak bosnya dikalahkan, Visser mulai runtuh dan mereka berdua lari keluar. Sebelum menjadi korban di Visser, mereka berdua nyaris tidak berhasil keluar dari sana. Sebelum menghilang, Arata sadar bahwa dia belum menemukan kakaknya. Tapi dia berhasil menjadi lebih kuat. Dia sedang memikirkan ini saat dia jatuh berlutut. Karena kelelahan, Aoi memperhatikan bahwa cowok itu terluka parah. Dan dia meraih tangannya, menyuruhnya untuk mengikutinya. Arata bertanya-tanya apakah dia sedang diseret ke rumah sakit lagi, tapi ternyata bukan. Aoi membawanya ke gedung Guild Angkatan Laut.
Dia membawanya ke ruang tunggu dan memberinya beberapa pakaian yang bisa dia ganti. Dia kemudian keluar, memberitahu Arata bahwa dia harus membuat laporan dulu, 15 menit kemudian. Arata bertanya-tanya mengapa gadis itu begitu lama, dia memutuskan untuk keluar ruangan. Untuk melihat apa yang terjadi, tepat saat dia meninggalkan ruangan. Seorang gadis berlari ke arahnya, tersandung dan hampir jatuh, tetapi Arata membantunya berdiri. Arata hendak berkenalan dengannya, ketika dia menyadari sesuatu yang penting. Arata dengan cepat mengakhiri percakapan tentang kehidupan cinta yang mungkin ingin berkembang. Dan dia berlari menuju pintu masuk setelah membantu gadis itu. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia adalah ketua Guild Angkatan Laut. Dan Arata tidak boleh membiarkannya menanyainya. Ray, di sisi lain, bertanya-tanya mengapa cowok itu melarikan diri darinya. Dia mengangkat bahunya dan menuju ruang konferensi tempat Aoi menunggunya. Ray dengan senang hati menyambutnya kembali, tetapi Aoi memotong semua basa-basi. Dan memberitahu dia bahwa ada sesuatu yang perlu dia katakan padanya. Dia segera mencurahkan rasa frustrasinya tentang apa yang Takatora lakukan di belakang mereka. Ray terpaksa menyuruhnya untuk tenang saat dia terus melampiaskan emosinya. Aoi kemudian tenang untuk menjelaskan situasinya kepada Ray. Aoi kemudian memberitahu Ray bahwa Takatora telah menggunakan Visser. Untuk keuntungannya, Ray terkejut mendengar ini dan dia memutuskan bahwa dia harus berurusan dengannya sendiri. Namun, dia masih khawatir tentang Arata yang dia temui sebelumnya. Keesokan harinya, Arata menganggap dirinya beruntung bisa lolos dari Ray. Sambil berdoa semoga dia tidak curiga, dia berjalan melewati sebuah gang. Saat dia melihat beberapa pembasmi sedang kesulitan melawan makhluk sihir, sambil berusaha melindungi seorang anak di sampingnya. Makhluk sihir itu adalah monster berkepala dua dengan kekuatan api, tapi Arata tak ragu. Saat dia berlari menuju makhluk sihir, Arata mencapai monster itu dan dengan pukulan dahsyat. Diisi dengan kekuatan bayangannya, dia mematahkan serangan api si monster. Pembasmi yang melindungi anak itu terkejut melihat orang sekuat itu. Membuatnya bertanya-tanya apakah dia seorang pembasmi juga. Arata tak menyia-nyiakan kesempatan atau pertanian dan dia mengeluarkan pedang bayangan panjangnya. Si pembasmi terkejut melihat ini karena dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Arata sekarang berhadapan langsung dengan si monster sambil melindungi anak-anak. Si monster berlari ke arah Arata, tapi dia mempertahankan posisi menusuk yang sempurna. Dan hanya dengan satu tebasan, dia menebas monster mengerikan itu. Tanpa dia sadari, dia sedang diawasi oleh seorang pembasmi yang agak tertarik pada Arata. Di markas besar Asosiasi Pembasmi Jepang, kelima raja hadir untuk sebuah pertemuan. Dari Serikat Sewa adalah Jinosuke Dojo Ryokuji dari Serikat Api Leon, Rei Isaki dari Serikat Angkatan Laut, Takuto Nagihara dari Serikat Langit Giok, dan Shion Inamori dari Serikat Kaizen. Dojo berbicara kepada mereka dan menunjukkan hal pertama dalam agenda mereka, yaitu jumlah nelayan yang tidak biasa yang muncul di mana-mana. Ryo setuju dengannya, mengatakan seorang peringkat perunggu lepas kendali baru-baru ini, yang akhirnya melepaskan sejumlah besar makhluk sihir. Ray menambahkan bahwa ada juga kasus di mana bos muncul di Vissers. Dan mereka lebih kuat dari peringkat yang telah mereka tetapkan. Ryo tidak terlalu peduli jika mereka abnormal seperti yang dilihatnya. Sebagai regimen pelatihan normal untuk para pembasmi, Takuto tersenyum. Ketika dia mendengar perspektif Ryo tentang masalah ini, mengatakan Ryo jauh lebih ceroboh tentang hal itu. Ini membuat saraf Ryo terpancing dan dia dengan marah berdiri untuk memarahi Takuto. Ryo mengklaim bahwa serikatnya telah melakukan lebih banyak daripada serikat Takuto, tetapi Takuto tetap tenang. Sambil mengabaikan Ryo sampai dia kembali ke tempat duduknya. Karena kejadian ini baru-baru saja terjadi, Ray jadi penasaran apa masalahnya. Dojo bilang mungkin ada sesuatu yang berubah di sisi monster sihir, yang menyebabkan peningkatan kemunculan celah yang tidak biasa, namun dia memberitahu rekan-rekannya bahwa apapun perubahannya, itu akan menuntun mereka menuju kebenaran. Dia menyuruh mereka melaporkan setiap perubahan kecil kepadanya. Dan mereka semua mengakui perintah itu setelah ini. Dojo beralih ke subjek Slayer yang tidak teratur, yang telah pergi dari satu Visser ke yang lain tanpa mendaftar sebagai Slayer yang tepat. Dojo mengatakan tidak ada yang tahu alasannya melakukan ini. Tapi dia menduga bahwa perubahan itu tidak hanya terjadi pada monster sihir, tapi juga pada Slayer. Ray lalu memberitahu rekan-rekannya bahwa seseorang seperti Slayer yang dijelaskan itu muncul di guildnya dan dia menyebutkan bahwa keahliannya benar-benar berbeda dari apa yang dia ketahui. Tapi sebelum Ray sempat berbicara dengannya, dia menghilang, sementara Takuto adalah orang yang mengawasi Slayer dari atap. Tetapi dia memutuskan untuk tidak berbagi apapun dengan rekan-rekannya. Ray kemudian memberitahu rekan-rekannya bahwa Slayer tak dikenal itu mungkin percaya bahwa keahliannya unik dan berbeda. Itulah mengapa dia tidak termasuk dalam guild manapun ketika Ray menyampaikan pengamatan ini. Takuto menyela mengatakan bahwa ada kemungkinan Arata adalah monster sihir. Ryo langsung membungkamnya menyuruhnya berhenti bicara omong kosong sambil membela Arata. Ryo terkejut melihat bahwa Ryo telah bertemu dengannya dan Ryo tidak menyembunyikannya lagi.
Dia memberitahu mereka bahwa anak itu cukup kuat, tapi tidak mungkin dia adalah monster sihir. Takuto lalu tertawa ketika mendengar ini dan dia mengungkapkan bahwa dia hanya bercanda. Doju kemudian memberitahu rekan-rekannya bahwa perintah untuk menangkap Arata adalah opsional. Karena mereka belum memiliki bukti untuk mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Sion akhirnya berbicara dan dia memberitahu rekan-rekannya bahwa karena Arata belum siap untuk datang. Mereka tidak punya alasan untuk terobsesi padanya. Setelah memberikan pendapat pertamanya dalam pertemuan, Sion berdiri untuk pergi. Sama seperti penjahat yang dia perankan, dia mengklaim bahwa dia harus minum teh. Sesampainya di pintu untuk rapat yang harus dihadirinya, dia melihat kamera di atas sana, dia sama sekali tak tahu apa itu. Namun, tanpa dia dan timnya sadari, Takatora lah yang mengawasi mereka. Melalui kamera yang telah ia pasang dengan cermat di ruangan itu, dari penglihatan Takatora, dia menyadari Arata menjadi perhatian para 5 raja, dan dia berencana menangkapnya. Agar pengaruhnya di dalam asosiasi semakin meningkat. Selain itu, tak akan ada lagi kekacauan. Dia akan membunuh 2 burung hanya dengan 1 batu. Dia menyadari butuh informasi jika ingin menangkap si abnormal ini. Dengan informasi yang dia miliki, dia yakin Arata telah memperoleh skill unik cahaya, sementara kakaknya mengalami transformasi menjadi makhluk buas ajaib. Dengan 2 faktor ini, Takatora tahu di mana Arata akan muncul selanjutnya. Dia bangkit dari duduknya dan memutuskan bahwa dia harus mengurus Arata sebelum terlambat nantinya. Arata melihat orang-orang berlarian menghindari nelayan ajaib, tapi dia malah berlari ke arahnya. Saat dia hampir mencapai nelayan itu, dia dihadang oleh Takatora, yang berpakaian lengkap dengan armor Slayer, sambil mengenakan senyum menjengkelkan. Takatora mengejek Arata atas tekadnya untuk bertahan hidup. Namun dia memberitahunya bahwa dia ada di sana untuk menangkapnya dan membawanya kembali ke asosiasi. Dia mendesak Arata untuk mengikutinya dengan tenang, tapi Arata malah berteriak agar dia tidak menghalangi jalannya. Takatora mengejek Arata tentang kakaknya yang berubah menjadi makhluk buas ajaib. Dan berkeliaran, Takatora tertawa di wajah Arata. Sambil memberitahunya bahwa dia akan membunuh kakaknya, amarah menguasai Arata. Dan dia menembakkan berskenonnya ke arah Takatora. Takatora sama sekali tak terlihat takut saat serangan itu meluncur ke arahnya, dan dia dengan mudah melahap serangan Arata. Hanya dengan 1 tembakan, Arata terkejut, tapi dia menolak untuk mundur. Saat dia mengeluarkan Shadow Blade-nya, dia berlari ke arah Takatora, tapi dia terlalu lambat bagi Takatora. Takatora melepaskan serangan jarak jauh untuk mencoba melahap Arata. Arata terpaksa menggunakan pedangnya untuk menahan serangan itu, tapi dia gagal untuk menahan kekuatan penuh serangan itu, dan dia terlempar ke tanah kesakitan. Takatora tidak buang waktu mengejek Arata, bilang kekuatannya cuma unik, karena belum pernah terdengar sebelumnya. Tapi ya lumayan lemah. Arata mencoba bangkit sambil bertanya-tanya apa yang salah. Padahal dia seharusnya sudah meningkatkan Burst Cannon dan Blazing Shadow Blade-nya. Dia mulai bertanya-tanya, apa mungkin dia tidak bisa menang melawan Golden Slayer? Tidak peduli apa yang dia lakukan, bahkan di ambang kekalahan, Arata masih bisa berdiri. Takatora kaget melihat bocah itu masih punya sisa tenaga. Arata lalu melepaskan skill bernama Suit Darkness dan menciptakan asap hitam. Takatora tidak bergeming, karena dia yakin Arata cuma menciptakan tabir asap belaka. Dia bertanya-tanya apa yang Arata coba lakukan. Namun tiba-tiba serangan bayangan melesat ke lehernya. Dia nyaris tidak bisa menahannya dengan kekuatannya dan dengan marah memotong lebih jauh. Serangan aneh yang mungkin datang padanya saat asap sedikit menghilang. Dia melihat Arata menyerbu ke arahnya. Arata hampir menebasnya, tapi Takatora dengan mudah menahan serangan itu. Arata memberitahunya bahwa dia sudah mencapai akhir jalan, namun Takatora membantahnya. Dia bilang akan terus berkembang sampai menjadi salah satu dari 5 raja. Selain itu, dia ingin merebut Guild Angkatan Laut, sambil mendapatkan kendali penuh atas asosiasi. Arata membantahnya. Dia bilang dia tidak akan tinggal diam dan membiarkannya terjadi, karena dia bukan seseorang yang pantas menjadi salah satu dari 5 raja. Takatora mendorong Arata mundur, sambil menyuruhnya untuk tetap di tempatnya, yaitu di antara kaum rendahan. Takatora mengeluarkan pedang esnya, memberitahu Arata rencananya untuk mengorbankannya dengannya. Dia mengejek Arata, bilang pedangnya bukan tandingan miliknya. Namun Arata dengan susah payah menjawab bahwa orb yang Takatora gunakan awalnya miliknya. Arata bilang kakaknya akan tetap menjadi manusia jika Takatora tidak mencuri orb itu. Arata dengan marah melepaskan aura gelap dari tubuhnya, saat dia ingat bahwa Takatora yang bersalah atas semua yang terjadi. Sejauh ini Arata dengan marah menyerbu Takatora dan mencoba menebasnya. Namun, dia memblokirnya. Takatora menyadari Arata sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Walau begitu, dia pikir Arata bukan tandingannya. Takatora mendorong Arata mundur, sambil mendesaknya untuk menyerah dengan tenang. Takatora menunjukkan betapa mematikannya dia saat melepaskan skill yang kuat. Penjara Kaisar Es. Seluruh area membeku,
dan Arata mendapati dirinya terperangkap dalam es. Gerakan Arata terbatas, dan Takatora melepaskan es yang sangat tajam. Untuk menghabisinya, tanpa bisa menghindar, Arata pun langsung pingsan. Takatora masih mengejeknya karena pingsan. Karena serangan yang bahkan bukan yang terkuatnya. Dia mengarahkan pedangnya ke Arata. Siap menghabisinya, agar dia bisa menceritakan kebohongan apapun pada asosiasi. Tepat saat dia akan membunuhnya, dia terkena serangan es yang menghentikannya. Dia terkejut, dan ketika berbalik, dia melihat Rai dan Aoi menatapnya dengan jijik. Rai menyebutkan bagaimana Takatora telah membuat masalah, dan dia bertanya padanya. Kenapa dia bertarung di depan umum di siang bolong? Takatora terkejut melihat ketua serikat. Dan dia mengungkapkan bahwa dia telah mengawasinya, Rai. Sekarang melihat bahwa Takatora cenderung melakukan apapun yang dia suka saat dia tidak ada. Takatora mencoba membenarkan tindakannya dengan mengatakan Arata adalah orang yang tidak beres, akan tetapi Rai memberitahunya bahwa ini tidak memberinya hak untuk memukulinya. Aoi bergerak mendekat ke Arata untuk membantunya, dan dalam kondisi lemahnya. Arata melihat Rai dan dia mengenalinya dari serikat. Aoi menggunakan skillnya pada Arata, dan dia menyembuhkannya. Arata akhirnya membuka matanya dan melihat Aoi di sampingnya, membuatnya terkejut. Dia mencoba bergerak, tapi Aoi mendesaknya untuk tidak melakukannya karena lukanya hanya akan terbuka lagi. Arata menunjukkan kebenciannya pada Takatora dengan berteriak bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya. Namun, setelah mengatakan ini, dia pingsan. Takatora lalu memberitahu para gadis bahwa mereka akan melawan asosiasi jika mereka berencana untuk menyembuhkan Arata dan melindunginya. Rai kemudian memberitahu Takatora bahwa asosiasi belum mengajukan surat perintah penangkapan karena ini masalahnya. Dia berencana untuk meminta izin untuk menempatkannya di bawah pengawasan Serikat Angkatan Laut. Takatora ingin berdebat, tetapi Rai mendesaknya untuk tidak melakukannya, mengatakan padanya bahwa dia dan Aoi akan bertanggung jawab merawat Arata Takatora. Lalu mengingatkan Rai bahwa dia juga seorang pembasmi emas. Seperti dirinya, Rai bertanya apa maksudnya dengan itu. Dan Takatora menyarankan agar mereka memperluas guild sambil bekerja sama. Dia berencana mendukung guild dengan Goto Corporation miliknya. Rai memperjelas posisinya dengan menyuruhnya untuk tidak mendekat. Takatora terpaksa mundur, tapi dia bilang Rai akan datang mengejarnya. Ketika dia melihat betapa kerennya dia, Rai merasa jijik dengan kehadiran Takatora. Dan dia menyuruh Aoi membawa Arata ke rumah sakit, dan dia berjanji akan segera ke sana. Sementara itu, Arata terbangun di rumah sakit Na'vi Guild, dia mencoba bangkit dari tempat tidur. Tapi Aoi menghentikannya, mengatakan dia punya banyak pertanyaan untuknya. Saat itu juga Aoi berkata dia punya firasat buruk karena Rai belum muncul juga. Dia meninggalkan ruangan sambil menyuruh Arata untuk tetap di tempat tidur dan jangan berani kabur lagi. Aoi bergegas menyusuri lorong dan segera menemukan Rai yang mengaku tersesat. Saat mencoba menemukan rumah sakit, dia meraih tangannya. Sambil memarahinya karena tersesat, Aoi tidak percaya bahwa bahkan dengan betapa kuatnya Rai, dia benar-benar tidak berdaya kalau soal arah. Keduanya lalu kembali ke rumah sakit. Dan saat mereka masuk, Aoi bertanya pada Arata mengapa dia kabur dari guild terakhir kali. Dan kenapa dia juga berkelahi dengan Takatora. Arata tergagap saat mencoba menjawab. Dan Rai memberitahunya bahwa dia bisa dilindungi jika dia mendaftar di bawah guild. Selain itu, dia juga akan mendapatkan keuntungan lain. Tapi dia bertanya-tanya kenapa dia tidak mendaftar. Arata tetap menolak untuk mengatakan apapun. Dan Rai memberitahunya bahwa apapun yang terjadi, dia akan ditempatkan di bawah pengawasan. Tapi mereka tidak akan mencoba mengendalikan hidupnya setelah mengatakan semua ini. Rai bertanya apakah dia siap untuk berbicara. Arata membuka mulutnya untuk berbicara, tapi dia terdiam lagi. Dia menyadari bahwa dia mungkin akan membahayakan kakaknya jika dia mengatakan sesuatu. Menyadari bahwa dia belum siap untuk berbicara, Rai memutuskan untuk mundur dan dia memberitahu keduanya bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Arata bingung, tapi Aoi bersorak mendengar suara itu. Malam harinya, Arata mendapati dirinya mengunjungi sebuah restoran dengan para gadis. Dia terkejut bisa keluar dari masalah tadi dengan mudah. Aoi memberitahunya bahwa dia sudah bertarung selama beberapa hari, loh. Dan meskipun jadi gila kerja itu bagus, dia mengingatkan bahwa istirahat itu juga penting, tahu. Kedengarannya menarik buat Arata, nih. Dia sadar sudah lama sekali tidak makan enak. Di depannya, ada hidangan lezat dan daging yang mudah disantap. Dia memutuskan untuk istirahat sebentar sebelum mencari kakaknya lagi. Aoi sekali lagi memintanya makan sebanyak yang dia mau. Karena semuanya akan dibayar oleh guild. Arata kaget melihat sikap baik dari para wanita ini. Dia sadar mereka sudah membantunya berkali-kali. Tapi dia belum melakukan apapun untuk membalas budi. Dia bertanya-tanya apakah pantas menerima makanan ini, tapi dia segera sadar bahwa dia tidak bisa menahan diri lagi. Arata langsung menyantapnya. Sambil berterima kasih atas bantuan mereka, air mata menetes saat dia menikmati makanan lezat.
Seakan waktu berhenti, para gadis itu ikut makan bersamanya. Mereka terlihat bahagia. Arata jadi bertanya-tanya, apakah dia akan punya kesempatan duduk bersama para gadis ini jika dia tidak mendapatkan orb itu. Setelah makan, Rai memutuskan untuk bertanya sesuatu pada Arata. Dia bilang Arata juga boleh bertanya apa saja padanya. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah dia baru saja jadi Slayer? Aoi di samping menggoda Arata, bilang, dia beruntung bisa ngobrol berdua dengan Rai. Karena orang guild jarang mendapat kesempatan seperti itu. Arata pun memanfaatkan ini, dan bilang pada Rai bahwa dia punya satu pertanyaan. Dia bertanya bagaimana guild melacak para pemancing sihir. Dia bertanya karena ingin berada di dekat pemancing itu sebelum Takatora tiba. Rai lalu mengungkapkan bahwa mereka memprediksi para pemancing seperti memprediksi gempa bumi. Dia menjelaskan bahwa mereka menganalisis faktor-faktor seperti geomagnetisme. Mereka menggabungkan gravitasi dan siklus gangguan medan masa lalu untuk mendapatkan perkiraan lokasi di mana celah sihir akan terbuka. Namun, akurasi biasanya sekitar 60%. Aoi melihat Rai tersenyum pada Arata, yang menurutnya sangat tidak biasa. Tiba-tiba, Rai mendapat notifikasi di ponselnya, memberitahunya bahwa celah sihir akan terjadi di dekat gedung LK dalam 1 jam. Dari evaluasi yang telah mereka lihat, sepertinya celah itu akan menjadi celah kelas perak. Rai menjadi khawatir saat melihat ini dan dia memberitahu keduanya bahwa mereka tidak punya waktu lagi untuk duduk-duduk dan makan. Dia percaya monster peringkat tinggi akan muncul di celah itu. Dia menoleh ke Aoi, yang segera menawarkan diri untuk pergi tanpa ragu. Arata juga mengatakan dia ingin pergi, karena Aoi akan pergi bersamanya. Rai memberitahu Arata bahwa dia akan mengizinkannya pergi ke celah itu. Namun, dia mendesaknya untuk tidak lengah, karena ini bisa menjadi bumerang baginya. Arata meyakinkan wanita itu bahwa dia akan berhati-hati. Jauh di lubuk hatinya, Arata meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia seharusnya bisa menangani celah peringkat perak karena dia telah naik level. Aoi dan Arata kemudian menuju ke tujuan yang diprediksi, di mana celah itu akan muncul. Seperti yang diperkirakan, mereka melihat celah itu terbuka. Dan seperti yang diharapkan, itu adalah celah peringkat perak. Aoi bisa merasakan kegembiraan di Arata. Dan dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Arata meyakinkan wanita itu bahwa dia baik-baik saja. Dan dia dapat dengan mudah menghadapi celah itu. Arata dan Aoi kemudian berlari ke celah itu untuk mencoba membersihkannya. Kali ini, mereka menemukan diri mereka di dalam reruntuhan. Arata terpaksa bertanya, apa sebenarnya celah-celah itu? Aoi bilang konon itu adalah tempat para monster tinggal, tapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa hanya itu saja. Aoi berkata celah itu menghilang saat bos dikalahkan. Tapi dia cukup yakin bahwa ada tempat-tempat yang tidak menghilang. Arata kaget mendengar pendapat Aoi tentang ini. Arata masih saja membahasnya. Saat dia bilang tidak ada musuh di dekat sini, tiba-tiba dia mendengar sesuatu mendekat. Belum juga mereka berdua sadar, seekor cacing pasir level 25 muncul dari bawah mereka. Makhluk itu memamerkan mulutnya yang lebar penuh gigi tajam, lalu tiba-tiba menyelam kembali ke pasir. Aoi menyuruh Arata untuk fokus mendengarkan pergerakan cacing pasir itu. Aoi memusatkan pendengarannya dan dia bisa mengetahui bahwa cacing pasir itu mengincar mereka sebelum muncul dari dalam pasir. Dia menambahkan, intinya, ada beberapa dari mereka. Mereka sudah dikepung bahkan sebelum menyadarinya. Aoi bingung dan tak tahu harus berbuat apa, tapi Arata menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir. Arata meletakkan tangannya di tanah dan melepaskan setelannya. Jadi dia bisa merasakan getaran di pasir. Dengan ini, Arata yakin bahwa dia akan bisa merasakan dari mana cacing pasir itu akan muncul. Seperti yang dia duga, dia bisa menentukan lokasi keluarnya cacing pasir itu. Tepat saat cacing pasir itu muncul dengan kepalanya. Arata sudah siap dengan pedang bayangannya. Dia menebas kepala cacing pasir itu dan menyimpulkan bahwa akan mudah baginya untuk menghadapi cacing pasir itu. Asalkan dia tahu dari mana mereka akan muncul. Aoi terkesan dengan apa yang baru saja dilakukan Arata, lalu dia membandingkannya dengan Gua Camule. Arata mengungkapkan bahwa dia memikirkan hal-hal yang bisa dia lakukan selama dia dirawat di rumah sakit. Arata menjelaskan bahwa dia sudah membayangkan bahwa dia seharusnya bisa terhubung dengan setelan itu jika dia menyebarkannya secara tipis karena dia tidak bisa meninggalkan ranjang rumah sakit. Hanya itu yang dia latih. Arata senang semuanya berjalan dengan baik meskipun ini pertama kalinya. Arata juga menyadari bahwa dia bisa menggunakan setelan itu dalam banyak cara yang tidak terbatas pada pertempuran. Aoi memuji kecerdikannya dan berkata mereka akan mampu menghadapi cacing pasir dengan baik. Arata lalu melanjutkan dengan strategi yang sama. Dan dalam waktu singkat, dia telah melenyapkan semua cacing pasir, hanya menyisakan Bos Fisher. Namun, dia memberitahu Aoi untuk tidak lengah. Mereka tiba di tempat yang tampak seperti makam, dan Aoi mendesak Arata untuk tetap waspada. Karena dia bisa merasakan sesuatu yang aneh. Belum selesai dia mengatakan ini,
ketika sebuah sengat dengan aura mengerikan muncul dari bawah pasir di belakang mereka. Awalnya Arata mengira itu cacing lain, tapi Aoi memberitahunya bahwa dia salah. Dia bilang mereka akan memohon ampun jika terkena sengatan itu. Saat itu juga, si penyengat muncul kembali di belakang Arata, tapi kali ini dia sudah siap. Sebelum si penyengat bisa menjangkaunya, dia berbalik dan menebasnya dengan pedang bayangannya. Arata mengungkapkan bahwa binatang itu hanya membuang-buang waktu saja. Jika ia berpikir bisa bersembunyi di bawah pasir. Karena dia sudah mengirimkan setelannya jauh ke dalam tanah, sama seperti sebelumnya. Aoi memuji Arata atas keputusannya yang bijaksana untuk menyebarkan setelan itu terlebih dahulu. Aoi mengakui bahwa Arata semakin kuat. Arata juga mengakui bahwa dia semakin kuat, dan bukan hanya itu, Aoi juga bersamanya. Dia menyimpulkan bahwa dengan statistik saat ini, dia seharusnya bisa melawan peringkat perak. Atau bahkan lebih tinggi. Tiba-tiba, Bos Visser akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Dan ternyata itu adalah kalajengking maut level 29 yang kesal. Arata berhasil memotong sengatnya tadi, tapi tetap saja berbahaya. Berkat cakar-cakar besarnya, kalajengking mengayunkan salah satu cakarnya ke arah mereka. Tapi Aoi datang menyelamatkan dengan menahannya menggunakan perisainya. Akan tetapi, Aoi kesulitan melawan kekuatan kalajengking itu, dan Arata menyadari hal ini. Arata menyadari bahwa dia perlu membantu sebelum keadaan menjadi gawat. Dia menyerbu ke arah kalajengking itu, tetapi si kalajengking memperhatikannya, dan hampir membelahnya menjadi dua dengan cakar yang lain. Berkat kelincahannya, dia mampu menghindari serangan itu. Tiba-tiba, Arata mendapati dirinya melayang di langit, dan ini berkat platform air yang diciptakan Aoi untuknya. Dia mendesaknya untuk memanfaatkan platform tersebut untuk mencoba mendapatkan keuntungan atas raksasa itu. Dan Arata si kalajengking menakutkan berterima kasih pada gadis itu, lalu ia memanfaatkannya dengan baik. Dengan melompat darinya dan memenggal kepala kalajengking itu, darah hijau berceceran di mana-mana. Aoi dengan gembira berjalan menuju Arata, menunjukkan kelegaannya. Karena mereka berhasil mengalahkan kalajengking itu, Arata juga merasa senang. Dan dia memberitahu wanita itu bahwa mereka akhirnya bisa pulang. Tepat saat itu Aoi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang semua ini. Dia menunjukkan fakta bahwa notifikasi yang jelas tidak muncul, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengingat fakta bahwa mereka telah mengalahkan bosnya. Seharusnya Visser sudah mulai menghilang, tetapi ini tidak terjadi. Arata akhirnya mengerti apa yang coba dikatakan Aoi. Dan dia bertanya padanya apakah ada kemungkinan Visser tidak menutup. Tiba-tiba Arata merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan dan apa yang terjadi selanjutnya adalah suara dari sosok menakutkan. Duduk di samping mereka, pria itu memiliki telinga panjang dan aura gelap. Aura ungu terpancar dari tubuhnya seperti iblis. Pria menakutkan itu berbicara tentang betapa menyenangkannya menyaksikan mereka mengalahkan kalajengking itu. Arata dan Aoi terkejut melihat makhluk gaib. Meskipun mereka telah mengalahkan bos Visser, yang paling mengejutkan mereka adalah fakta bahwa makhluk gaib itu bisa berbicara. Pria itu kemudian mengungkapkan bagaimana dia suka mengendalikan binatang buas. Untuk melenyapkan Slayer, saat inilah Aoi menyadari bahwa makhluk gaib yang berbicara dengan mereka adalah orang yang mengendalikan bos Visser, yang merupakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah terdengar. Makhluk gaib itu kemudian memutuskan untuk menunjukkan kepada keduanya apa yang mampu dia lakukan. Karena cakar kalajengking masih tergeletak di sekitar, dia menggunakan kekuatannya untuk mulai mengendalikan kalajengking, menyuruhnya untuk bertarung sampai akhir. Saat inilah Arata menyadari bahwa pria itu dapat mengendalikan monster. Bahkan ketika mereka berkeping-keping, kalajengking itu menyerang keduanya dan mereka dengan panik melepaskan serangan jarak jauh mereka. Untuk menghancurkan kalajengking itu, pria itu tidak terkesan dengan pertunjukan kalajengking. Dan dia menyarankan agar mereka berdua menjadi bonekanya saja. Wah, kita hanya bisa bertanya-tanya, melawan apa sebenarnya mereka ini? Dengan menjentikan jarinya, si seram itu membuka sebuah visor. Dan dia bilang mereka bebas masuk ke dalam. Dia berjanji akan menyambut mereka dengan meriah jika mengikuti dirinya, Arata. Arata tak percaya mereka baru saja bertemu Visser di dalam Visser lain. Arata menyadari bahwa orang itu membajak Visser dan mengumpulkan para bos. Iwei memberitahu Arata bahwa Visser di depan mereka sepertinya adalah markas utama. Visser itu terlihat lebih berbahaya daripada Visser lain yang pernah mereka temui. Namun, Iwei berpikir mereka harus masuk ke dalam untuk mengalahkan orang itu. Jika mereka ingin membersihkan Visser asli, barulah keduanya menyadari bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keduanya berjalan memasuki Visser. Walaupun gugup, Visser itu terlihat seperti sebuah kastil. Dan Arata bertanya-tanya apakah itu terhubung ke dunia manusia. Sementara itu, mereka sedang diawasi dari atas tanpa menyadarinya sama sekali. Tiba-tiba, makhluk ajaib di atas mereka melompat ke arah Arata dengan pedang. Siap untuk memenggalnya, untungnya Arata berbalik tepat waktu. Dan menembakkan meriamnya ke dada makhluk itu, akhirnya menghabisinya dengan membuat lubang besar di dadanya.
Saat itu juga, keduanya menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh gerombolan monster, yang sepertinya monster kelas bos dan mereka semua berada di bawah kendali si seram. Arata tak habis pikir betapa tidak tahu malunya orang itu karena mengubah monster lain. Menjadi bonekanya, Aoi memberitahu Arata bahwa mereka mungkin cukup kuat untuk mengalahkan semua monster itu. Arata menghunus pedangnya dan menebas banyak dari mereka, tapi mereka tak berhenti menyerang. Saat mereka menyadari bahwa mereka mulai lelah, mereka berpikir bahwa mereka harus mengabaikan monster kelas bos lainnya dan fokus mengalahkan si seram itu. Aoi menunjuk ke arah yang harus mereka tuju, dan mereka berdua berlari ke arah itu sementara boneka lainnya mengejar mereka. Mereka berhasil mencapai singgasana tempat si seram itu duduk dan menunggu mereka. Walaupun mereka berhasil mendekatinya, ada ksatria-ksatria mengerikan yang berdiri di sampingnya. Dan mereka berdua punya pedang raksasa. Si badut itu memberitahu mereka bahwa mereka mungkin sudah membersihkan sebagian besar boneka-bonekanya. Tapi dia masih punya banyak cadangan. Aoi lalu menunjuk bahwa mereka akan membunuhnya, karena akhir hidupnya juga akan mengakhiri boneka-bonekanya itu. Si badut tertawa pada mereka, berkata bahwa mereka hanya bisa menyombongkan diri, tetapi mereka hanyalah sampah baginya. Arata lalu bertanya, kenapa dia repot-repot mengumpulkan monster sihir? Dan si badut menyebutkan bahwa itu menyenangkan baginya. Dia mempertimbangkan untuk menjadikan monster lain sebagai bonekanya. Dan bisa mengendalikan mereka sesuka hati adalah hal terbaik yang ada. Dia lalu berkata manusia sama saja baginya. Itulah kenapa dia ingin mengubah Arata dan Aoi menjadi boneka-bonekanya. Karena dia kuat, dia percaya bahwa itu adalah haknya untuk memangsa yang lemah. Arata lalu memutuskan untuk menanyakan pertanyaan besar padanya. Dia ingin tahu jika ada cara agar mereka bisa mengubah manusia yang telah berubah menjadi monster sihir kembali normal. Aoi terkejut dengan pertanyaan ini, tetapi si jahat besar itu segera menyadari bahwa ada seseorang yang ingin Arata kembalikan ke normal. Arata dengan marah bertanya lagi padanya, dan si badut memberitahu Arata bahwa dia mungkin bersedia memberitahu jika dia berhasil mengalahkannya. Tepat saat itu, si badut melepaskan kekuatannya, yang memungkinkannya untuk mengendalikan darah. Darah diasah seperti proyektil yang ditujukan untuk Arata. Dan dia berhasil memblokir sebagian besar dengan kekuatannya, namun dia terkena sisanya. Saat masih berurusan dengan serangan darah, salah satu ksatria mendatanginya. Arata memperhatikan saat ksatria mengayunkan pedangnya, siap untuk melenyapkannya, tapi Aoi datang untuk menyelamatkannya. Seperti biasa, dia menciptakan perisai untuk melindungi Arata dan memblokir serangan ksatria. Namun, ini saja sudah sangat membebani tubuh Aoi. Arata berlari untuk memeriksanya, tapi dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, meskipun dia jelas tidak terlihat baik-baik saja. Aoi lalu mendesak Arata untuk menghabisi si jahat besar itu sementara dia menangani para ksatria. Arata berjanji untuk mengalahkan iblis itu, dan dia menyerbu ke arahnya dengan tekad. Dia tidak bisa membiarkan Aoi terluka lebih dari yang sudah dialaminya sekarang. Aoi merapal mantra penyembuhan pada dirinya sendiri agar bisa bergerak sedikit, supaya dia bisa menghadapi para ksatria dan berkumpul kembali dengan Arata. Aoi tahu satu-satunya kesempatan adalah menghabisi semua monster itu sekaligus, dan hanya ada satu cara. Dia mengerahkan segalanya ke dalam satu-satunya kemampuan yang dia yakini bisa membantunya. Dia mengisi energi dan melepaskan ledakan energi dahsyat yang menghancurkan para ksatria. Namun, para ksatria menyusun diri mereka lagi, tetapi Aoi tidak terkejut. Karena dia sudah menduga hal seperti itu akan terjadi. Aoi siap menghadapi para ksatria dengan sisa energi yang masih ada di dalam dirinya. Sementara Arata bergegas menuju iblis besar itu. Iblis itu menyadari bahwa Arata menghentikan pendarahannya dengan mencampur jelaga dengan darahnya. Untuk membekukannya, iblis itu menganggap ini trik yang cukup bagus dan dia tersenyum sambil bertanya pada Arata apakah dia berasal dari dunia yang sama dengannya. Arata terkejut mendengar ini, dan dia menyadari bahwa orang itu sedang membicarakan tentang keahlian uniknya. Daripada terlalu banyak bicara, iblis itu menyarankan agar mereka menyelesaikan pertarungan mereka. Dia ingin melihat mana yang lebih kuat antara darahnya dan setelan Arata. Iblis itu melepaskan darahnya ke arah Arata, tetapi Arata menghamburkan darah itu dengan ledakannya. Meriam segera, iblis itu kemudian mencoba trik lain, dia melemparkan cambuk darah ke Arata. Menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menghadapinya. Arata mampu menebasnya dengan bila bayangannya dan tingkat intensitas dari Arata ini membuat iblis itu bersemangat. Dia terus melemparkan cambuk darah ke Arata. Namun, dia terus memblokirnya. Dia mengejek Arata, menyuruhnya melepaskan semua yang dia miliki. Di sisi lain, Arata menyadari bahwa iblis itu hanya akan membuatnya kelelahan. Dengan cara pertarungan ini berlangsung, iblis itu kemudian mengejek Arata lagi, memberitahunya bahwa dia hanyalah petarung yang membosankan. Iblis itu kemudian melangkah lebih jauh, dengan memberitahu Arata bahwa dia mungkin akan mengejar Aoi setelah dia selesai dengannya.
Iblis itu kemudian mengarahkan serangan darahnya ke arah Aoi, yang sudah kewalahan menghadapi para ksatria. Arata berbalik untuk meneriakkan nama Aoi, tapi saat itu, dia merasakan tombak darah menembus tubuhnya dari belakang. Dia bingung dan terpana oleh ini. Saat dia batuk darah, dia jatuh ke tanah. Dan iblis itu mengejeknya karena lengah saat bertarung. Dasar ceroboh. Kemudian iblis itu bersiap untuk mengubah Arata menjadi bonekanya. Seperti yang dia janjikan, dia mengarahkan duri darahnya ke Arata. Tapi Aoi entah bagaimana berhasil meraihnya dan melindunginya lagi. Dasar pengganggu. Iblis itu kesal karena Aoi merusak kesenangannya. Awas saja kau, bocah. Dan Aoi mengakui bahwa iblis itu lumayan hebat sampai bisa menjatuhkan Arata. Daripada berdebat dengan iblis itu, Aoi mulai menyembuhkan Arata dengan kekuatannya. Tanpa memberitahunya, saat iblis itu menyadari ini, dia mengejek Aoi, mengatakan bahwa Arata mati karena melindunginya. Tapi memberitahunya bahwa tidak perlu baginya untuk menyembuhkannya. Sudah terlambat, kata-kata iblis itu menusuk dadanya ketika dia mendengar bahwa dia adalah alasan Arata meninggal. Ini membuatnya ingat bagaimana monster menghabisi adiknya, Minato, tepat di depan matanya. Aoi ingin kehilangan kendali, tapi dia berhasil menenangkan diri. Dengan kesadaran bahwa iblis itu hanya mencoba memprovokasinya. Jangan terpancing, dia menyadari bahwa dia hanya perlu bertahan sampai Arata pulih. Karena Aoi tidak menyerah pada Arata, iblis itu memutuskan untuk mempermainkan mereka berdua. Dia melemparkan cambuk darahnya ke Aoi, tapi dia menangkis serangan itu dengan perisai airnya. Iblis itu menertawakannya ketika dia menyadari bahwa dia menggunakan atribut air. Hahaha, lemah, dia terus menyerang, tapi Aoi hanya memblokir segalanya. Memberitahu iblis itu bahwa atribut airnya ada untuk menghentikan pertumpahan darah. Rupanya atribut airnya memiliki apa yang diperlukan untuk menyatu dengan apapun. Itulah mengapa sangat bagus untuk dukungan. Dia telah berlatih lembur, hanya untuk menguasai peran pendukungnya. Saat itu iblis itu menyadari bahwa Aoi sedang mengencerkan intensitas darahnya. Dengan mencampurkannya dengan air, iblis itu tidak terlalu peduli tentang ini, dan dia menyadari bahwa dia hanya harus berdarah lebih banyak. Aoi tahu bahwa dia pada akhirnya akan kewalahan oleh kekuatan iblis itu. Jika terus begini, Arata akan segera sadar. Dan Aoi tanpa basa-basi memberinya gelembung air. Dia menyuruhnya mencampur gelembung air dengan jelaga untuk mengubah permainan. Arata menurutinya. Namun, iblis itu mengejek mereka, mengatakan bahwa apapun yang mereka lakukan, mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Iblis itu mengeluarkan cambuk darahnya seperti biasa. Tapi kali ini, Arata menemuinya di tengah jalan dengan jelaga yang diperkuat partikel air. Itu melahap darahnya, membuatnya kaget. Tanpa dia sadari, air adalah zat yang paling mudah beradaptasi dan dengan mudah memperkuat kekuatan. Aoi kemudian meninggalkan pertarungan untuk Arata dan mendesaknya untuk mengalahkan iblis itu. Arata tidak membuang waktu saat dia berlari menuju iblis menggunakan pedang bayangannya. Dia menebas iblis itu tepat di dada. Darah berceceran di mana-mana dan iblis itu merasakan dampak dari apa yang Arata lakukan. Dia jatuh ke lantai sambil memegangi dadanya kesakitan. Dia mengakui bahwa Arata telah keterlaluan sebagai manusia pertama yang menyebabkan dia merasakan sakit. Iblis itu tidak percaya bahwa dialah yang selalu berada di atas angin. Namun, segalanya akan segera berubah. Iblis yang dikenal sebagai Valgard itu mendapat kilas balik saat dia akan meninggalkan wilayahnya. Bawahannya saat itu menyuruhnya untuk tidak pergi, tetapi dia bersikeras, dan sebelum pergi, Valgard diberitahu bahwa satu hal yang telah diabaikan akan kembali menghantuinya. Valgard terkejut bahwa semuanya terjadi seperti yang dikatakan bawahannya. Arata kemudian menuntut agar dia mengajarinya bagaimana mengubah manusia kembali dari makhluk gaib. Valgard tertawa pada Arata, mengklaim bahwa dia hanya akan memberitahunya jika dia menang. Arata sangat marah dan dia berteriak padanya sambil menuntut agar dia memberitahunya bagaimana cara mengubah kakaknya kembali menjadi manusia. Valgard menarik napas dalam-dalam, seolah dia ingin memberitahu Arata sesuatu yang penting. Namun, dia mengubahnya dan mulai menertawakannya, mengatakan itu tidak mungkin. Valgard mengklaim bahwa tidak mungkin manusia bisa kembali menjadi normal setelah mereka berubah menjadi makhluk gaib. Wajah Arata menjadi pucat karena terkejut dan kecewa. Valgard tidak ragu untuk menggunakan ini untuk mengejeknya. Arata menyaksikan dengan ngeri saat Valgard sekarat dan berubah menjadi debu tepat di depannya. Arata lalu melompat dari level 15 ke level 21. Tetapi dia tetap diam di tempat. Awa berdiri di belakangnya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Tiba-tiba sebuah item jatuh, dan Awa mengambilnya sambil memanggil perhatian Arata. Sepertinya, item belum pernah jatuh sebelumnya setelah pertarungan. Aoi memberitahu Arata bahwa dia mungkin mendapatkan skill spesial dengan menggunakan item itu. Dia memberikannya pada Arata untuk digunakan. Dan ketika dia mengambilnya, dia menyadari bahwa itu adalah sebuah skill.
Fasalisasi. Arata menyadari bahwa itu adalah skill yang sama yang digunakan Valgaud. Tapi dia tampaknya tidak tertarik. Sistem memberitahunya bahwa skill itu memungkinkan dia untuk membangkitkan individu yang telah meninggal sebagai vasal dan mengendalikan mereka. Akan tetapi, vasal yang dibangkitkan tidak mempertahankan kemampuan mereka, yang berarti mereka hanya akan mematuhi keinginan tuannya. Sesaat, Arata dan Aoi kembali ke dunia nyata setelah Visser menghilang. Arata tidak terlihat seperti pemenang, tapi lebih seperti pecundang. Apa yang dikatakan Valgard terus terngiang di kepalanya. Namun, dia tidak mau percaya bahwa tidak ada jalan keluar. Aoi merasakan apa yang terjadi di kepalanya, dan dia mendesaknya untuk tenang. Meyakinkannya bahwa pasti ada jalan keluar jika mereka bekerja sama. Arata kemudian mengungkapkan bahwa dia masih memiliki keinginan untuk menyelamatkan saudaranya. Bahkan jika dia tidak bisa mengubahnya kembali ke wujud manusia. Ketika mereka kembali ke guild, Aoi melaporkan semua yang terjadi pada Rai. Dia bersimpati dengan Arata, dan dia menyadari bahwa kekuatan Arata memiliki asal yang sama dengan Valgard. Aoi kemudian menyarankan agar mereka menangkap saudara Arata dan menempatkannya di bawah pengawasan. Aoi memberitahu Rai bahwa Arata tidak akan pernah menyakiti orang lain. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang sama dengan monster buas. Aoi meyakinkan Rai bahwa dia tahu itu dengan baik karena bertarung bersama Arata. Dan bahkan jika itu sampai terjadi, dia memberitahu Rai bahwa dia akan menghentikan Arata sendiri. Menyadari tekad Aoi, Rai menyetujui ini. Tetapi menyuruh Aoi untuk meninggalkan Arata dan membiarkannya beristirahat. Dia memberi tahu Aoi bahwa dia akan berkonsultasi dengan asosiasi tentang proposalnya. Sementara itu, Arata kembali ke rumah lamanya. Seluruh apartemen terlihat seperti sarang tikus saja. Seolah tak ada manusia yang pernah tinggal di sana. Arata berjalan mengelilingi rumah, dengan kesadaran bahwa kakaknya mungkin takkan pernah kembali. Arata sedang memikirkan kakaknya, ketika tiba-tiba sebuah visor terbuka tepat di depannya. Arata terkejut sebuah visor bisa terbuka di dalam rumah. Fakta bahwa visor itu terbuka di kamarnya membuatnya bertanya-tanya apakah kakaknya ada di dalam visor itu. Perlahan dia berjalan masuk ke dalam visor. Dan bagian dalam visor itu mengejutkan Arata. Karena terlihat familiar. Tanpa berpikir panjang, dia memutuskan untuk menjelajah sebelum terjadi apa-apa. Setelah berjalan beberapa menit, dia bertanya-tanya mengapa tidak terjadi apa-apa. Dia segera mencapai tempat yang sepertinya lantainya telah hancur. Dengan kekuatan kasar, dia berjalan menuju sebuah pintu, tetapi ketika dia mencoba membukanya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa karena ada kayu yang menghalangi. Dia mengeluarkan pedangnya dan menghancurkan pintu itu dengannya. Dia memasuki ruangan dan yang mengejutkannya, dia menemukan kakaknya di sana. Kakaknya telah berubah menjadi bos level 38 dan sepertinya dia tidak tahu siapa Arata. Arata, di sisi lain, mulai menangis karena dia akhirnya menemukan kakaknya. Dia memberitahu kakaknya bahwa dia telah mencarinya dan tidak pernah menyangka bahwa dia akan bersembunyi di tempat seperti itu. Arata bertingkah santai di depan makhluk itu, memanggilnya kakaknya dan mendesaknya untuk pulang bersamanya. Namun, kakaknya berbalik dan memukulnya dengan ledakan energi, yang membuatnya menabrak dinding. Arata tidak ingin melawan kakaknya dan dia mencoba memberitahunya bahwa itu adalah dirinya. Kakaknya mencoba menyerangnya lagi, tetapi Arata melompat ke bahunya untuk mencoba menyadarkannya, berharap dia bisa menjangkau kakaknya. Keadaan menjadi semakin buruk karena Arata dipukul seperti sampah. Arata jatuh ke tanah sambil bertanya-tanya, apakah kakaknya benar-benar telah berubah menjadi makhluk ajaib? Tiba-tiba dia ingat skill perbudakan yang didapat setelah mengalahkan Valgard. Akan tetapi, syarat menggunakan skill itu adalah kakaknya harus mati. Saat dia masih merenungkan apa yang harus dilakukan, kakaknya memukulnya lagi. Arata jatuh ke tanah dan menolak berdiri karena merasa bersalah karena dirinya tidak bisa menyelamatkan kakaknya bergegas menghampirinya. Dan tepat saat dia akan menghabisi Arata, dia terkena serangan air yang membuatnya terpental ke tanah. Arata bangkit kembali dengan kaget, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi pada kakaknya. Saat itu, dia mendengar suara Takatora di belakangnya, menyebutnya pecundang yang menyedihkan. Takatora menampilkan dirinya sebagai pahlawan dan berkata dia ada di sana untuk menyelamatkan Arata. Arata segera melompat di antara orang itu dan kakaknya, menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam pertarungan. Takatora sangat marah karena Arata mencoba melindungi makhluk ajaib, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa kakak Arata adalah makhluk ajaib itu. Arata mempertanyakan Takatora dan bertanya mengapa dia ada di sana. Takatora tidak menyembunyikan fakta bahwa dia telah memantau gerakan Arata. Dia memberitahunya bahwa selama dia berafiliasi dengan Na'vi Guild, apapun yang dia lakukan tidak akan tersembunyi darinya. Mencoba melindungi kakaknya, Arata mengeluarkan pedang bayangannya. Takatora melepaskan pedang esnya, memberitahu Arata bahwa dia sekarang punya alasan untuk membunuhnya. Tanpa ada yang komplain karena dia telah memilih untuk melindungi makhluk ajaib.
Takatora mengakui bahwa dia akan mengakhiri hidup Arata dengan dalih keadilan. Arata dengan marah mengayunkan pedangnya ke arah Takatora, tetapi dia dengan mudah menangkis serangan itu. Takatora bertanya kepadanya apakah dia punya apa yang diperlukan untuk melindungi makhluk ajaib itu. Namun, Arata berdebat dengannya, mengatakan kepadanya bahwa kakaknya bukanlah makhluk ajaib. Takatora kemudian melepaskan serangan jarak jauh yang melacak kakak Arata. Khawatir tentang kakaknya, Arata berbalik untuk melihat apakah dia terluka. Namun Takatora mengejeknya karena berbalik di tengah panasnya pertempuran. Meradang, Arata mencoba menjatuhkan Takatora, tetapi Takatora dengan mudah membubarkan semua serangannya. Sambil menyuruhnya untuk tidak sombong, Takatora tertawa pada Arata, mengatakan kepadanya bahwa dia akan memotong-motongnya. Bersama kakaknya, Arata terdorong mundur, namun ia tetap melindungi kakaknya. Sambil berkata bahwa kakaknya bukan makhluk ajaib, Arata siap membela kakaknya siang dan malam. Karena kenangan yang telah mereka bagi bersama, Arata menunjukkan tekadnya saat melindungi kakaknya. Dia berlari ke arah Takatora lagi, dan kali ini serangannya tampak lebih kuat. Takatora merasakan panasnya, memaksanya melompat mundur meski begitu. Takatora terus mengejek Arata karena miskin papa. Dia memberitahu Arata bahwa ini adalah akhir baginya dan keluarganya. Lalu Arata bertanya apa maksudnya. Takatora lalu mengejek Arata, memberitahunya bahwa ada dua makhluk ajaib lainnya. Dan dengan ini, dia merujuk pada orang tua Arata. Dia mengungkapkan bahwa dia telah membunuh orang tuanya dan dia tidak menyesalinya. Karena dia bahkan menggunakan mereka untuk mendapatkan poin pengalaman. Ini cukup membuat Arata marah dan dia melepaskan aura kuat dari tubuhnya. Namun, Takatora tidak khawatir saat dia memberitahu Arata bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Takatora mengirimkan teknik es mematikannya ke arah Arata. Seekor monster es berkepala 3 meluncur ke arahnya. Dan Arata mempersiapkan diri untuk menghadapi monster itu. Dia mengayunkan pedangnya begitu keras, sehingga dia berhasil menjatuhkan 2 kepala, namun dia melewatkan 1. Takatora mengakui bahwa Arata semakin kuat, tetapi itu masih belum cukup. Kepala terakhir terbang ke arah Arata, dan Arata menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kelincahan untuk melarikan diri, tepat saat dia akan terkena. Kakaknya melompat untuk melindunginya, kakaknya menghancurkan kepala terakhir. Mengejutkan Arata, kakaknya tidak berhenti di situ, ia berlari ke arah Takatora. Dan dia memukulnya begitu keras hingga dia terlempar ke dinding. Arata tercengang saat melihat ini, membuatnya bertanya-tanya. Apakah kakaknya mampu mengetahui siapa musuhnya? Takatora sekarang berhadapan dengan saudara laki-laki Arata. Dan bahkan Takatora pun terkejut dengan apa yang terjadi. Dia menolak untuk percaya bahwa seekor binatang buas bisa melindungi manusia. Daripada pusing, Takatora memutuskan untuk membunuh Arata. Dan kakaknya Arata menyadari, mungkin ada kesempatan. Kalau dia bisa membatasi gerak Takatora. Dia ingat apa yang dilakukannya dengan gelembung air abadi. Dan dia memutuskan untuk melakukan hal yang sama lagi. Dia meletakkan tangannya di tanah dan melepaskan jelaga. Takatora mengira dia membuat layar asap seperti sebelumnya. Dan dia mencoba melawan dengan kekuatan airnya, tapi tanpa dia sadari. Jelaga menyatu dengan air, menciptakan cairan lengket. Takatora mendapati dirinya terperangkap dalam cairan itu. Arata senang rencana kecilnya berhasil. Arata yakin, dia melihat kesempatan sempurna untuk menjatuhkan Takatora. Dia melompat ke arahnya. Tapi sebelum dia bisa mencapai Takatora, cairan lengket itu menghilang. Takatora bersiap menebas Arata, tapi tiba-tiba kakaknya muncul di belakangnya. Sebelum dia bereaksi, kakak Arata membenturkan kedua tangannya untuk menangkap Takatora, dan ledakan keras terjadi. Arata terkejut dan senang kakaknya berhasil mengalahkan Takatora. Arata hendak bersantai ketika tiba-tiba dia melihat kakaknya batuk darah. Wajah Arata memucat ngeri saat dia melihat Takatora muncul dari bayang-bayang dan menebas kakaknya seperti tisu. Arata berteriak ngeri, tapi sudah terlambat. Saat Takatora menebas kakaknya hingga ke jiwanya, Arata jatuh berlutut. Saat kakaknya berubah menjadi debu tepat di depannya, dia masih tak percaya. Sampai notifikasi muncul bahwa Viser telah dibersihkan. Arata kembali ke kamarnya sambil menangis, sementara Takatora berdiri di atasnya. Mengingatkannya bahwa dia sudah memperingatkannya untuk tidak sombong. Dia terus mengejek Arata, memberitahunya bahwa mempelajari suatu keterampilan tidak berarti dia bisa menang. Arata kemudian menggumamkan satu kalimat, dan inilah dia. Memberitahu Takatora bahwa dia akan membunuhnya, air mata mengalir di wajahnya. Arata berdiri, dan aura gelap menakutkan berputar di sekelilingnya. Seluruh ruangan dipenuhi bayangan gelap, tapi Takatora bisa merasakannya. Dia tidak takut, toh ini bukan pertama kalinya Arata sok keren. Dan dia sudah menjatuhkannya ke pantatnya, Takatora. Takatora memberitahu Arata bahwa dia akan menghabisinya. Hanya dengan satu serangan sebelum dia bisa bergerak, Takatora sudah diselimuti jelaga. Sebelum dia bereaksi, Arata mengayunkan pedangnya begitu keras hingga Takatora terlempar keluar ruangan.
Takatora jatuh ke tanah dengan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Sambil bertanya-tanya bagaimana bisa dia kalah dari Arata, Arata berjalan mendekatinya. Memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah puas, berapapun dia membunuhnya. Takatora tidak percaya bahwa dia benar-benar merinding oleh seorang pria yang dia anggap lemah, namun dia kembali berdiri. Dengan maksud untuk menghabisi Arata, dia mengaktifkan serangan pamungkasnya. Namun kali ini, Arata melahapnya dengan kekuatan bayangannya. Sebelum Takatora menyadarinya, dia sudah dipaku ke tanah oleh beberapa pedang dan senjata Arata. Arata tidak terlihat seperti dirinya sendiri saat dia berjalan ke arah Takatora. Bertanya apakah dia sudah selesai berkelahi, rasa takut mulai merayap masuk. Dan Takatora menyadari bahwa dia harus melarikan diri, ini hanya membuat Arata semakin marah. Dan dia melepaskan aura kuat yang benar-benar menjatuhkan Takatora. Dia akan menghabisinya ketika perisai Aoi muncul di atas Takatora untuk melindunginya. Aoi muncul di tempat kejadian dan berkata pada Arata bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya menyentuh Takatora. Aoi bisa merasakan kekuatan besar itu. Berasal dari aura Arata, penghalang Aoi sepertinya tidak cukup kuat. Saat bila bayangan Arata menembusnya, Aoi terkena di lengannya hingga menyebabkan rasa sakit yang hebat. Aoi jadi bertanya-tanya kekuatan macam apa yang Arata gunakan di dalam. Meskipun dia tidak punya peluang melawan Arata, dia tetap berdiri untuk membela Takatora. Dan menghentikan Arata untuk membunuhnya, Aoi menyadari bahwa dia tidak memiliki peluang melawan Arata. Aoi takut keadaan akan menjadi buruk jika Arata meningkatkan auranya. Sambil berbaring lemah, Takatora mengejek Arata dan Aoi. Memberitahu mereka bahwa asosiasi akan mengambil alih begitu mereka menyadari bahwa keadaan menjadi buruk. Aoi di sisi lain, sedang memikirkan bagaimana dia ingin mendapatkan Arata. Kembali menjadi dirinya yang normal, Aoi gagal menghentikan Arata, ya ampun. Saat dia melepaskan lebih banyak aura ke lingkungan yang akhirnya menghancurkan bangunan di dekatnya. Rai menonton ini dari kantornya dan dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk turun tangan dan menaklukkan Arata di Jade Sky Guild. Takuto mendapat info tentang keadaan Arata yang di luar kendali, dia memutuskan bahwa inilah saatnya. Dia turun tangan dan membawa Arata dari jalanan. Arata terus saja melepaskan aura yang kuat ke sekitarnya. Dia menargetkan Aoi, dan tepat saat dia akan menghabisinya, Rai muncul. Dia memblokir serangan Arata dengan kekuatannya, dan dia meminta maaf kepada Aoi karena terlambat. Rai dengan lembut menempatkannya di tanah, dan dia mendesaknya untuk beristirahat sementara dia melawan Arata. Rai menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang memicu kekuatan dan amarah Arata. Itulah sebabnya dia benar-benar di luar kendali. Tepat saat itu, Takuto muncul di tempat kejadian. Dia bersemangat untuk melawan Arata, tetapi Rai mencoba menghentikannya. Takuto mengungkapkan bahwa asosiasi memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap cara mereka melihat sesuatu. Ketika Rai mendengar ini, dia bertanya kepada Takuto apa yang asosiasi rencanakan. Namun, dia menolak menjawab pertanyaan itu. Takuto menyebutkan bahwa Rai dan Aoi sepertinya sudah terikat dengan Arata. Rai berpendapat bahwa dia hanya melakukan apa yang akan dilakukan oleh Master Guild lainnya. Keduanya masih berdebat, ketika Arata mencoba menyerang Takuto dari belakang, Rai berteriak kepadanya untuk memperingatkannya. Namun, Takuto tidak terlihat seperti seseorang yang takut. Arata mengayunkan pedangnya dengan panik untuk mencoba mendapatkan Takuto. Namun, tiba-tiba kehadiran Takuto berubah menjadi kelopak bunga. Ini mengejutkan Rai, tetapi sebelum ada yang bisa bereaksi lagi, Takuto memukul Arata dengan keahliannya, tarian halus. Ini menjatuhkan Arata. Tetapi Rai terkejut karena dia tidak pernah menyangka keahlian Takuto dapat dengan mudah mengalahkan Arata. Rai segera mengungkapkan pendiriannya, memberitahu Takuto bahwa dia tidak akan mengizinkannya membunuh Arata. Jika itu rencananya, Takuto menyeringai sambil meyakinkan Rai bahwa dia tidak punya niat untuk membunuh Arata. Takuto mengungkapkan bahwa dia tidak ingin membunuh seseorang yang diselimuti misteri. Arata kembali berdiri dan mengeluarkan teriakan keras, dan saat dia melakukan ini, dia mulai menghimpun kekuatan. Takuto tidak terkejut, karena dia sudah menduganya bahwa Arata sedang mengumpulkan kekuatan dari monster sihir. Arata mengalihkan perhatiannya pada Takuto dan mencoba mewujudkan banyak senjata untuk membunuhnya. Tapi dia tetap berdiri. Takuto terkesan, tetapi di saat yang sama, dia menyadari bahwa Arata belum sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Dan dia hanya membiarkannya menjadi liar. Takuto menatap Rai, memberitahunya bahwa dia siap untuk akhirnya mengalahkan Arata. Rai lebih tertarik pada apa yang diinginkan asosiasi itu. Tapi Takuto tidak punya jawaban untuk ini. Seluruh tubuhnya diliputi aura hijau. Saat dia bersiap untuk melenyapkan Arata, sebelum Arata menyadarinya, kekuatan Takuto menahannya. Sebelum Rai mulai khawatir,